Bab 31 Bangkitkan harimau untuk memakan serigala. Berdengung, lembah itu tampak bergetar tiba-tiba. Tubuh besar Conflagration Ape King tampaknya menjadi semakin ganas. Wajah jeleknya dipenuhi dengan kekerasan dan jelas sangat ganas. Mu Chen, Lei Cheng dan yang lainnya menjadi serius saat mereka menatap heran pada Raja Kera Api. Siapa yang mengira bahwa Raja Kera Conflagration benar-benar akan membuat terobosan pada saat yang kritis ini? Dari auranya, Raja Kera Conflagration mungkin telah mencapai puncak binatang spiritual tingkat menengah. Itu setara dengan pembangkit tenaga listrik di fase akhir tahap rotasi spiritual. Tahap akhir rotasi spiritual, Mu Chen bertukar pandangan dengan Lei Cheng. Mereka diam-diam mengeluarkan suara pahit. Sangat jarang bertemu dengan acara seperti itu. Nasib mereka cukup buruk. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Wajah Lin Zong dan yang lainnya pucat dan mereka dengan cepat bertanya. Lei Cheng berpikir sejenak dan menggertakkan giginya saat dia berkata, Raja Kera yang terbakar akan membuat terobosannya. Namun, itu juga terluka parah. Mari kita coba sekali lagi. Jika kita gagal menyingkirkannya, kita akan segera mundur. Lin Zong dan yang lainnya mendengar ini dan mengangguk. Ini adalah pergantian peristiwa yang mengejutkan. Meskipun mereka menginginkan buah esensi giok, hidup mereka lebih penting dari itu. Mu Chen juga memberi isyarat ke arah Tang Qianer dan yang lainnya, yang berada jauh. Dia memberi isyarat kepada mereka untuk mundur jika situasinya ternyata buruk. Ketika Mu Chen mengingatkan Tang Qianer dan yang lainnya, Raja Kera Kebakaran tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Mata kekerasan tegas tetap sendiri ke tubuh Mu Chen. Jelas bahwa itu jelas mengingat Mu Chen, yang telah melukainya. Raja Kera Conflagration memiliki hati yang sangat pendendam. Bukan kebijaksanaannya yang membuatnya memandang Mu Chen sebagai target yang pasti untuk dicabik-cabik. Oleh karena itu, ia menyerang lebih dulu dan lengan kera besarnya mengambil batu besar. Itu memperlakukan batu itu sebagai senjata saat menghancurkannya ke arah Mu Chen. Ketika Mu Chen memperhatikan ini, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan dia melompat mundur dengan gesit. Dia benar-benar menghindari serangan kekerasan Raja Kera Conflagration. Dengan kekuatan fase akhir tahap rotasi spiritual, Mu Chen tidak berani membiarkan pria besar ini menyentuhnya sama sekali. Dia takut dia akan mati atau terluka parah jika dia disentuh. Melihat Raja Kera Kebakaran menerkam ke arah Mu Chen, Lei Cheng bergegas membantunya. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Raja Kera Kebakaran benar-benar mengabaikan serangan mereka dan hanya akan menyerang Mu Chen dengan mengamuk. Itu memaksa Mu Chen berada dalam posisi yang sedikit tidak berdaya. Mengaum. Raja Kera Conflagration menjadi marah ketika menyadari bahwa Mu Chen menghindarinya dengan cepat. Tiba-tiba mengeluarkan lolongan tajam, yang bergema di dalam lembah. Kemudian, Lei Cheng dan yang lainnya merasa ngeri ketika mereka menyadari bahwa ada tanda-tanda kebangkitan pada kera api yang mereka hipnotis. Penemuan ini membuat wajah mereka menjadi pucat. Jika ratusan kera kebakaran bangun di dalam lembah, tidak ada peluang untuk melarikan diri hari ini. Kapten, semua kera kebakaran pasti akan bangun jika Raja Kera Kebakaran terus melolong. Lin Zong dan yang lainnya berkata dengan kaget. Mu Chen juga memperhatikan situasi ini. Wajahnya menjadi semakin serius. Matanya berkilat dan dia menatap pohon esensi giok di dalam celah dinding gunung. Dia menggigit giginya dengan marah dan berkata, Kakak Lei Cheng, aku akan memancing Raja Kera Api mereka pergi. Kalian harus menggunakan kecepatanmu untuk mengambil buah esensi giok. Apa? Lei Cheng terkejut ketika mendengar itu. The Conflagration Ape King berada pada tahap-tahap akhir tahap rotasi spiritual sedangkan Mu Chen hanya berada pada tahap-tahap tengah gerakan spiritual. Akan sangat berbahaya jika dia memancingnya sendiri. Tidak ada waktu. Raja Kera Conflagration menargetkan saya. Kamu tidak akan bisa menariknya. Saat suara Mu Chen terdengar, energi spiritual hitam gelap telah melilit kakinya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial dan dia melesat keluar lembah seperti anak panah. Di belakangnya, Raja Kera Conflagration tidak ragu-ragu sama sekali dan mengejarnya sambil melolong. Lei Cheng dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat Mu Chen memikat Raja Kera Api. Pada akhirnya, Lei Cheng mengertakkan gigi dan berkata, cepat, kita tidak punya waktu untuk kalah. Lin Zong, Anda harus membawa kelompok untuk menghentikan kera api besar yang mulai bangkit. Aku akan pergi mendapatkan buah esensi giok. Ya, Lin Zong dan yang lainnya menyeka darah dari mulut mereka. Mereka dengan cepat mengangguk dan menyerang kera api besar yang tersandung saat mereka berdiri.
Lei Cheng menatap sekali lagi keluar lembah. Dia hanya bisa tertawa pahit dan berdoa agar Mu Chen baik-baik saja. Jika tidak, orang-orang dari Akademi Spiritual Utara akan datang mencari mereka dan mereka akan menderita. Bang-bang, di dalam hutan, bumi bergetar. Bayangan merah raksasa dengan atmosfer kekerasan menyerang dengan mengamuk. Banyak pohon di jalan hancur total olehnya. Namun itu tidak peduli tentang itu semua sekarang. Mata merah darahnya hanya terfokus pada sosok gesit dan mungil di depannya. Keributan ini secara alami menarik perhatian beberapa binatang spiritual di dalam hutan. Namun, Raja Kera Conflagration telah mencapai puncak binatang spiritual tingkat menengah. Itu dianggap sebagai eksistensi teratas di pinggiran lapangan spiritual utara. Oleh karena itu, binatang spiritual ini dikejutkan oleh tekanannya yang tidak menyenangkan dan tidak berani mendekat. Mereka hanya menatap saat manusia dan binatang menuju ke kedalaman. Binatang sialan ini, itu benar-benar ulet. Mereka berlari dengan keras selama hampir 10 menit, namun Mu Chen menemukan bahwa Raja Kera yang terbakar tidak menunjukkan jejak menyerah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk itu. Astaga, saat dia mengutuk, angin kencang tiba-tiba bertiup di belakangnya. Dia memperhatikan bahwa Raja Kera Conflagration mengambil sebatang pohon besar dan melemparkannya ke arahnya dengan ganas. Tubuhnya buru-buru melompat ke depan dan dia berputar beberapa kali di tanah. Hanya dengan cara ini dia bisa menghindari pohon raksasa itu. Ketika dia berguling-guling melintasi sekelompok rumput liar, dia tiba-tiba mengeluarkan seikat rumput hitam dan memasukkannya ke dalam pelukannya sebelum kabur lagi. Saat dia melarikan diri, mata hitam Mu Chen terus berkedip. Dia tidak secara aktif meminta untuk memancing Raja Kera Api karena dia ingin memamerkan kekuatannya, melainkan karena dia memiliki pengalaman di dalamnya. Di jalan spiritual, dia akan sering bertemu dengan situasi seperti ini. Saya harus segera mencapai bagian dalam dari lapangan spiritual utara. Seharusnya ada binatang spiritual yang bisa bertarung melawan Raja Kera Api besar ini. Karena spiritual beast memiliki konsep wilayah yang kuat, itu tidak akan membiarkan Raja Kera Conflagration pergi semudah itu ketika mereka menemukannya. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kesempatan bagiku untuk melarikan diri dari orang ini. Sebuah ide melintas di benak Mu Chen. Dia memaksa semua energi spiritualnya keluar dari tubuhnya dan mengedarkan seni pagoda besar. Mungkin karena ini adalah situasi hidup dan mati, kecepatan sirkulasi grid pagoda art menjadi lebih cepat. Energi spiritual terus mengalir tanpa henti ke keempat anggota tubuhnya dan memberinya energi. Tidak peduli seberapa kuat seni pagoda besar itu, dia masih berada di fase tengah tahap gerakan spiritual. Kekuatannya terlalu berbeda dibandingkan dengan binatang spiritual tingkat menengah, yang kekuatannya telah mencapai fase akhir tahap rotasi spiritual. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, Mu Chen secara bertahap merasa bahwa dia semakin lemah. Mengaum, tepat ketika Mu Chen merasa bahwa situasinya menjadi sangat buruk, lolongan rendah datang dari hutan yang jauh. Rasanya lolongan ini mengandung rasa peringatan. Akhirnya datang. Ketika Mu Chen mendengar lolongan ini, kegembiraan memenuhi matanya. Dia mempercepat dan menyerbu menuju hutan yang jauh itu. Saat dia bergegas ke hutan, dia dengan cepat menarik rumput hitam dari dalam lengannya dan meremasnya menggunakan telapak tangannya. Cairan hitam menjijikkan terbang keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah Mu Chen selesai melakukan ini, bayangan hitam muncul dari depannya. Matanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak memperhatikan manusia kecil itu dan dia menatap Raja Kera Api besar yang sedang mendekat dengan mengancam. Itu naga panter bertanduk satu. Mu Chen melihat sosok itu dan melihat bahwa itu seperti macan kumbang hitam dengan tanduk di kepalanya. Namun, itu mengenakan karapas yang sangat keras. Ia bahkan memiliki ekor buaya seperti duri baja di punggungnya. Gelombang energi spiritual kekerasan yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Mu Chen melirik naga panter bertanduk satu ini dan mengerutkan kening. Orang ini juga merupakan binatang spiritual tingkat menengah, tetapi kekuatannya hanya dalam fase awal tahap rotasi spiritual. Perbedaan antara itu dan Raja Kera Conflagration terlalu besar. Mengaum, naga panter bertanduk satu mengawasi Raja Kera Api yang mendekat dan berusaha menakutinya untuk mundur dengan menggunakan raungan yang mengancam. Tetapi pada saat ini, mata Raja Kera Api telah berubah menjadi merah sepenuhnya. Itu akan mencabik-cabik apa saja jika mereka berani menghentikannya dari mencabik-cabik Mu Chen. Karena melihat naga panter bertanduk satu berani menghentikannya, dia langsung mengeluarkan raungan yang ganas dan tubuhnya yang besar terpental.
Energi spiritual merah menyala terbentuk di bawah telapak tangan binatangnya dan dengan keras menghantam pinggang naga panter bertanduk satu seperti meteorit. Ledakan, bumi hancur berkeping-keping dan meninggalkan lubang yang sangat besar. Pohon-pohon di sekitarnya benar-benar tersapu dan dihancurkan. Kemudian, Mu Chen menyaksikan dengan kaget saat naga panter bertanduk satu melolong menyakitkan. Seluruh pinggangnya benar-benar hancur oleh pukulan brutal Conflagration Ape King. Bahkan karapasnya benar-benar hancur. Sungguh binatang yang ganas. Mu Chen tidak bisa menahan napas di udara dingin ketika dia menyadari bahwa naga panter bertanduk satu terbunuh dalam satu serangan dari Raja Kera Api. Orang ini benar-benar tidak bisa menerima pukulan, namun dia berharap itu bisa terhenti untuk beberapa waktu. Setelah Raja Kera Kebakaran membunuh naga panter bertanduk satu, mata merah darahnya berbalik ke arah Mu Chen. Yang terakhir merasa bahwa itu sangat buruk dan akan melarikan diri. Namun, raungan yang sangat marah keluar dari kedalaman hutan. Mengaum, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa terbungkus dalam gemuruh. Angin muncul di mana raungan lewat dan wajah Mu Chen langsung berubah karena tekanan energi spiritual ini. Binatang spiritual tingkat tinggi, kekuatan panggung roh, ledakan, sebuah bayangan perak menyerbu keluar dari kedalaman hutan dengan mengamuk. Setelah beberapa detik, itu muncul di ruang terbuka ini. Mu Chen buru-buru menurunkan tubuhnya dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa bayangan perak itu sebenarnya persis sama dengan naga panter bertanduk satu. Selain fakta bahwa tubuhnya lebih besar, tanduk di kepalanya berwarna perak. Ini adalah binatang spiritual tingkat tinggi, naga panter bertanduk perak. Hati Mu Chen melonjak. Dia menatap naga panter bertanduk satu yang mati sebelum melihat naga panter bertanduk perak, yang menatap dengan kebencian pada Raja Kera Api. Dia akhirnya mengerti. Raja Kera Conflagration benar-benar membunuh anak naga panter bertanduk perak. Mu Chen diam-diam berbaring di tanah. Dia mengecat tubuhnya dengan cairan hitam yang menyengat untuk menutupi baunya dan menahan napas. Kemudian, dia menatap Raja Kera Api dengan menyedihkan. Teman, ini sudah berakhir untukmu. Bab 32 Rampasan Perang. Jauh di dalam hutan, energi spiritual yang dahsyat menyapu seperti angin kencang. Di bawah energi spiritual yang kuat ini, seluruh hutan menjadi sunyi. Di kejauhan, beberapa binatang spiritual dengan putus asa melarikan diri saat mereka merasakan kemarahan dari naga panter bertanduk perak. Kemarahan di dalam mata Raja Kera Kebakaran sedikit mereda di bawah tekanan energi spiritual. Wajah binatang jelek itu menunjukkan sedikit ketakutan. Meskipun baru saja mencapai puncak dari binatang spiritual tingkat menengah, naga panter bertanduk perak di depannya adalah binatang spiritual tingkat tinggi yang asli. Tubuh besar Raja Kera Api meringkuk sedikit. Itu menatap ketakutan pada naga panter bertanduk perak. Tubuh itu menunjukkan jejak mundur dan jelas bahwa itu berencana untuk melarikan diri. Mengaum, tapi naga panter bertanduk perak yang berduka tidak akan membiarkan pembunuh ini lolos dengan mudah. Kemarahan dan kekejaman memenuhi mata binatang buasnya yang dingin. Saat cakarnya yang tajam perlahan-lahan menggosok tanah, fluktuasi energi spiritual yang sangat keras terpancar darinya terus-menerus. Ledakan, Raja Kera Conflagration tiba-tiba berbalik dan berlari. Keganasan yang ditunjukkannya sebelumnya saat mengejar Mu Chen telah benar-benar menghilang. Di bawah ancaman kematian, jelas bahwa dia telah melupakan Mu Chen. Naga panter bertanduk perak menatap dingin ke arah Raja Kera Conflagration yang melarikan diri, tubuh besarnya sedikit diturunkan. Detik berikutnya, energi spiritual membanjiri seperti air terjun dan cahaya perak yang menyilaukan benar-benar melilit naga panter bertanduk perak. Setelah suara teredam, naga panter bertanduk perak berubah menjadi seberkas cahaya perak saat melesat ke depan. Astaga, dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, cahaya perak menembus udara. Suara robekan terdengar sebelum Mu Chen bisa bereaksi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah itu dan memperhatikan bahwa Raja Kera Kebakaran sudah berhenti berlari. Sebuah lubang selebar 1 meter muncul di punggungnya. Organ-organ di dalam tubuhnya telah benar-benar menghilang juga. Naga panter bertanduk perak mengguncang tubuhnya dengan ringan di depan Raja Kera Api. Itu membuang semua noda darah di tubuhnya sebelum perlahan berjalan kembali. Bang! Tubuh Raja Kera Conflagration ambruk ke tanah. Darah segar terus mengalir, tetapi jelas sudah mati. Satu pukulan, pembunuhan instan. Hati Mu Chen melonjak. Dia berpikir di dalam pikirannya. Apakah ini kekuatan dari binatang spiritual tingkat tinggi? Betapa menakutkan. Namun,
dia tetap tidak bergerak saat dia berbaring di tanah. Dia bahkan meminimalkan pernapasannya dan energi spiritual yang beredar di dalam tubuhnya, kembali ke auraseanya. Jika dia ditemukan oleh naga panter bertanduk perak, dia mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada Raja Kera Conflagration. Untungnya, naga panter bertanduk perak sedang tidak ingin mencari manusia seperti dia. Sebagai gantinya, ia berjalan di samping naga panter bertanduk satu dan mendorong mayat itu. Itu mengeluarkan lolongan ratapan dan perlahan berjalan kembali ke kedalaman hutan dengan mayatnya. Mu Chen menyaksikan naga panter bertanduk perak menghilang. Dia tidak segera berdiri. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar selama kurang lebih 10 menit sebelum dia berdiri dengan hati-hati. Ia menatap sekelilingnya dengan waspada. Kemudian, dia bergegas dengan cepat ke mayat Raja Kera Api dan menggunakan belati untuk memotong kepalanya. Tiba-tiba, lampu merah melayang keluar. Ini adalah esensi jiwa Raja Kera Conflagration. Lampu merah menyala ini memiliki kera api berukuran mini di dalamnya. Fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar darinya. Mu Chen menggunakan backhandnya untuk mengumpulkan esensi jiwa Raja Kera Api. Kemudian, dia menggunakan belati dan memotong kepala Raja Kera Api. Setelah ini selesai, dia tiba-tiba berhenti dan merenung sejenak. Kemudian, dia berjalan ke tempat di mana naga panter bertanduk satu telah mati. Genangan besar darah merah kental ada di tempat itu. Mu Chen mengeluarkan botol dan dengan hati-hati memasukkan darah ke dalamnya. Kemudian, dia meletakkannya kembali ke dalam pelukannya dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Sementara Mu Chen menyingkirkan dilemanya, masalah juga muncul di dalam lembah. Mengaum-mengaum, keheningan di dalam lembah benar-benar hancur pada saat ini. Sekelompok kera merah raksasa menatap marah pada manusia di kedalaman lembah. Mereka mengambil batu-batu besar dan melemparkannya dengan keras ke arah mereka. Dengan jumlah mereka berhasil memaksa semua orang di lembah ke dalam posisi tak berdaya. Sialan, semua binatang buas ini sadar kembali. Lin Zong dan yang lainnya menghindari batu-batu raksasa tanpa daya. Mereka menatap kelompok Conflagration Apes saat mereka menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Setelah Mu Chen memikat Raja Kera Conflagration, mereka menambah kecepatan. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa kera kebakaran akan bangun berturut-turut. Saat ini, mereka terjebak di lokasi ini karena mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tang Qianer, Mo Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi pucat. Lagi pula, kualitas psikologis mereka tidak sebaik Lin Zong dan yang lainnya. Adegan ini membuat kaki mereka terasa sedikit lemah. Bersiaplah untuk mengisi daya, Lei Cheng berkata dengan suara yang dalam. Dia membawa tas di belakangnya. Lampu zamrud terus menembus keluar dari dalam tas sementara wewangian dilepaskan ke udara. Lin Zong, bawa beberapa orang untuk merawat mereka. Jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka, kata Lei Cheng. Bagaimanapun, mereka adalah veteran dan mereka memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Namun, Tang Qianer dan yang lainnya hanyalah pemula tanpa pengalaman. Jika terjadi kecelakaan dan mereka tertangkap di antara kelompok kera api, mereka mungkin akan langsung tercabik-cabik. Ya, Lin Zong dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak mengolok-olok siswa ini, yang tidak punya nyali. Bagaimanapun, keberanian yang ditunjukkan oleh Mu Chen sebelumnya ketika dia memancing Raja Kera Api sendirian adalah sesuatu yang membuat mereka tercengang. Mereka mengerti bahwa mereka mungkin akan mati hari ini jika bukan karena tindakan Mu Chen. Ayo pergi. Lei Cheng mencengkeram pedang panjangnya dan matanya menjadi serius. Energi spiritual yang kuat terpancar keluar dan dia memimpin serangan menuju kera api besar. Pedangnya berkelebat dan dia dengan paksa membuka jalan. Tim badai petir mengikuti dengan cermat. Tang Qianer dan yang lainnya berada di tengah dan dilindungi oleh mereka. Sekelompok orang mendorong energi spiritual mereka secara ekstrim dan lampu bilah terbentuk menjadi garis pertahanan. Itu menjatuhkan kera Conflagration yang mencoba menerjang. Bang-bang, meskipun ada Lei Cheng, pembangkit tenaga tahap awal tahap rotasi spiritual, yang memimpin tim, ada terlalu banyak kera api besar. Oleh karena itu, beberapa anggota tim badai petir terluka tak lama setelah mereka keluar. Namun, mereka mengertakkan gigi dan menahannya saat darah segar terus mengalir ke lengan yang memegang pedang. Sial, Lei Cheng membagi kera api menjadi dua. Namun, dia hanya bisa mengutuk karena banyak kera api yang menerjang. Dia secara bertahap mulai panik. Tampaknya mereka akan dimakamkan di lembah ini hari ini. Tang Qianer,
Mo Ling dan yang lainnya menatap kera api yang ganas dengan ekspresi pucat. Namun, kera conflagration tiba-tiba membuat keributan ketika mereka merasa putus asa di dalam hati mereka. The Conflagration Apes tampaknya telah memperhatikan sesuatu yang menakutkan dan mereka mundur ke belakang sambil mengeluarkan tangisan ketakutan. Ada apa dengan semua ini? Lei Cheng dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub adegan ini. Tidak jauh dari situ, mereka melihat sesosok anak laki-laki kurus tiba-tiba melompat keluar. Ini Mu Chen. Tang Qianer dan yang lainnya langsung menjadi sangat gembira ketika mereka melihat sosok yang familiar ini. Mereka tidak mengerti mengapa, tetapi kepercayaan yang diberikan yang terakhir jauh melampaui Lei Cheng bahkan ketika dia tidak sekuat Lei Cheng. Apa yang dia pegang di tangannya? Lin Zong dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas. Hal yang Mu Chen pegang tampaknya menjadi sumber ketakutan bagi kera kebakaran di dekatnya. Itu kepala. Lei Cheng tercengang. Matanya segera menunjukkan ekspresi terkejut dan dia berteriak, itu adalah kepala Raja Kera Api. Apa? Lin Zong dan yang lainnya terkejut. Kengerian mulai memenuhi mata mereka. Apakah Mu Chen benar-benar membunuh Raja Kera Api? Buru-buru, sama seperti mereka ngeri, Mu Chen berteriak pada mereka. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepala Conflagration Ape King dan Conflagration Ape di dekatnya mundur ke belakang karena ketakutan. Di mata mereka, Raja Kera Conflagration adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Lalu, orang yang membunuh Raja Kera Conflagration, seberapa kuat dia? Tanpa kebijaksanaan yang tajam, mereka tidak dapat berpikir jernih tentang hal ini. Mereka hanya bisa mengandalkan rasa takut yang mereka rasakan dari naluri mereka. Cepat dan lari. Lei Cheng bersukacita dan dia dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya. Dia memimpin kerumunan dan mempercepat untuk meninggalkan pengepungan kera api besar. Akhirnya, mereka berhasil sampai ke sisi Mu Chen. Saat mereka mendekat, mereka dapat melihat dengan jelas kepala jelek yang terus-menerus meneteskan darah. Itu memang kepala Conflagration Ape King. Lei Cheng dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata mereka. Bagaimana mungkin Mu Chen melakukannya? Mu Chen tidak peduli dengan pikiran mereka dan membawa mereka keluar dari lembah dengan cepat. Kemudian, dia menempatkan kepala Raja Kera Api di luar lembah dan menakuti kera api, sehingga mereka tidak berani keluar. Sekelompok orang berbalik dan bergegas pergi. Hanya setelah mereka jauh dari lembah, mereka jatuh kelelahan. Bahkan Lei Cheng terengah-engah dan tubuhnya dipenuhi keringat. Mu Chen juga duduk di bawah pohon. Rasanya tulang-tulangnya akan hancur. Cukup menakutkan kali ini, dia hampir mati. Apa kamu baik-baik saja? Tang Qianer berjalan di samping Mu Chen. Matanya yang indah menatap anak itu. Jelas bahwa orang ini telah memberinya banyak kejutan hari ini. Saya baik-baik saja. Mu Chen tersenyum dan dia mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan bahwa Lei Cheng dan yang lainnya semua tercengang saat mereka menatapnya. Jelas bahwa mereka belum pulih dari keterkejutan bahwa Mu Chen telah menyelamatkan mereka menggunakan kepala Raja Kera Api. Berhenti menatap, saya hanya beruntung. Aku masih belum memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Kera Api. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Lei Cheng sambil tersenyum. Namun, kakak Lei Cheng, tugasnya sudah selesai. Kita harus membagi rampasan sekarang, kan? Petik 2. Haha. Ketika Lei Cheng mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menurunkan tas di belakangnya dan membukanya. Cahaya zamrud yang mempesona mengalir keluar seketika bersama dengan aroma yang kental, yang membuat mata semua orang berbinar. Mu Chen juga menatap buah esensi giok yang bundar dan berair di dalam tas. Senyum puas muncul di wajahnya. Setidaknya dia tidak kalah setelah cobaan yang melelahkan ini. Bab 33 kembali ke perkemahan. Tas itu tersebar di tanah dan cahaya zamrud yang menyilaukan terpancar darinya. Setiap buah esensi giok berwarna giok berbentuk bulat dan berkilau. Aroma yang tak tertahankan membuat mereka semua menelan ludah saat mereka menatapnya dengan tergesa-gesa. Ada total 30 buah jadet esens. Awalnya, kita seharusnya mendapatkan panen yang lebih banyak, tetapi Raja Kera Conflagration menyia-nyiakan banyak buah esensi giok. Lei tersenyum dan memisahkan 15 buah jadet esens. Dia berkata, adik kecil Mu Chen, meskipun Anda mengatakan bahwa Anda hanya akan mengambil 30%, itu semua berkat Anda tentang masalah hari ini. Anda layak mendapatkan 15 buah jadet esens ini. Kami tidak bisa serakah setelah semua pekerjaan yang telah Anda lakukan.
Petik 2. Kita harus melakukan 30% seperti yang kita sepakati. Baiklah, terima kasih, Kakak Lei Cheng. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia hampir menolak, tetapi dia memperhatikan ekspresi tegas yang dimiliki Lei Cheng. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tidak bertindak sok saat dia menerima 15 buah esensi giok. Kemudian, dia memandang Mo Ling dan yang lainnya, yang menatapnya, dan berkata, kalian juga bekerja keras. Mari kita semua orang mengambil satu buah jadet esens, tidak apa-apa. Petik 2. Hehe, Mo Ling dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Bahkan Jiang Li dan Teng Yong memiliki wajah emosional. Saat mereka memperoleh buah esensi giok dari Mu Chen, wajah mereka memerah seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dengan demikian, mereka hanya bisa terus menyeringai. Yo, kamu juga punya satu. Mu Chen menyerahkan buah esensi giok kepada Tang Qianer. Gadis itu tersenyum manis saat dia memegang buah esensi giok. Ketika Mu Chen selesai membagikan 15 buah esensi giok, dia masih memiliki 6 buah tersisa di tangannya. Bahkan dia tidak bisa menahannya dan menyeringai ketika dia menatap jadet esens yang dingin dan seperti batu giok. Dengan buah esensi giok ini, dia seharusnya bisa menyingkat segel kematian tanpa batas kedua, kan? Sekelompok orang beristirahat di hutan. Karena mereka kembali dengan hasil yang bermanfaat, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi gembira. Mereka pun semakin dekat satu sama lain. Mo Ling dan yang lainnya bahkan mengambil kesempatan untuk meminta bimbingan dari badai petir mengenai metode berburu binatang spiritual. Selain itu, Lin Zong dan yang lainnya bahkan berbagi beberapa pengalaman berbahaya yang mereka alami dalam petualangan mereka. Saat mereka mendengarkan, mata Mo Ling dan yang lainnya berbinar seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mu Chen menyaksikan suasana yang harmonis dan tersenyum. Pada saat ini, Lei Cheng berjalan dengan sebotol minuman keras dan menyodorkannya ke arah Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana? Bisakah kamu minum? Mu Chen tidak baik dengan barang di dalam botol. Namun, dia tidak menolak dan meneguknya. Rasa pedasnya membuat wajah pemuda tampan itu memerah dan ia terbatuk beberapa kali. Jangan minum sebanyak itu. Melihat ini, Tang Qianer buru-buru menepuk punggung Mu Chen dan berkata dengan nada mencela. Oh, aku telah bertemu banyak pemuda selama bertahun-tahun ini, tapi aku belum pernah bertemu yang sehebat adik Mu Chen. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa bermain-main dengan tim badai petir. Lei Cheng bercanda saat dia berkata, ayahnya adalah tuan wilayahmu. Pamanmu tidak akan memaafkanmu jika kamu menyeretnya menjadi seorang petualang. Tang Qianer mengedipkan mata ke arah Lei Cheng dan berkata dengan masam. Tuan wilayahmu. Lei Cheng tercengang. Dia segera menatap Mu Chen dengan heran, jadi, adik kecil Mu Chen adalah tuan muda dari wilayahmu. Itu sebuah kehilafan. Oh, aku pernah mengikuti kakakku dan bertemu dengan tuan wilayahmu sebelumnya. Sungguh, angsa liar tidak akan pernah bertelur. Mu Chen memelototi Tang Qianer saat gadis itu menjulurkan lidahnya. Dia hanya menyebutkannya karena dia tidak memikirkannya dengan hati-hati. Adik Mu Chen, kami akan tinggal di lapangan spiritual utara untuk sementara waktu. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kali ini, kami berhutang budi padamu, kata Lei Cheng. Kakak Lei, tidak perlu sesopan ini. Secara alami, saya harus memberikan segalanya karena kami bekerja sama. Mu Chen tersenyum dan berkata, kerjasama adalah kerjasama. Namun, juga benar bahwa Anda telah menyelamatkan kami, tim badai petir. Lei Cheng berkata dengan serius. Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, dia memiliki pendapat yang lebih baik tentang pria yang lurus ke depan dan kekar ini. Setelah mereka mengobrol sebentar, warna langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ketika Mu Chen memperhatikan ini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada tim badai petir bersama dengan Tang Qianer dan yang lainnya. Setelah itu, mereka bergegas menuju arah perkemahan. Sepanjang jalan, Mo Ling dan yang lainnya masih tenggelam dalam kegembiraan. Meskipun mereka berada dalam situasi berbahaya hari ini, momen emosional setelah bahaya membuat mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus berbicara tentang pertempuran sengit di dalam lembah. Mu Chen tidak merasakan apapun tentang kegembiraan yang mereka bicarakan. Bagaimanapun, dia telah mengalami ini berkali-kali di jalan spiritual. Oleh karena itu, ia mampu menjaga ketenangan hati saat menghadapi situasi seperti ini.
Karena tidak banyak rintangan dalam perjalanan kembali, mereka mencapai lokasi yang dekat dengan Kam setelah setengah jam. Semua pemuda menghela nafas lega ketika mereka melihat perkemahan di kejauhan. Mu Chen menatap ke arah Kam dan mengerutkan kening. Ini karena selusin sosok berada di pintu masuk hutan. Tokoh terkemuka cukup akrab karena Liu Yang dan Chen Tong. Jelas bahwa orang-orang di belakang orang-orang yang tersenyum ini semuanya adalah siswa cabang barat. Ini Chen Tong dan beberapa lainnya. Mo Ling terkejut ketika dia melihat Liu Yang dan siswa lainnya. Wajahnya segera berubah jijik. Mu Chen, sepertinya mereka datang untukmu. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya menemukan kelompok Chen Tong, kelompok lain juga memperhatikan kelompok yang kembali. Ekspresi jahat langsung muncul di wajah mereka dan mereka mencegat Mu Chen dan yang lainnya. Chen Tong, apa yang kalian lakukan? Mo Ling mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Oh, tidak ada. Aku hanya ingin berbicara dengannya sebentar. Mo Ling, ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi sebaiknya kamu tidak ikut campur, oke? Jika Anda menyinggung saudara Liu, Anda juga akan mengalami waktu yang tidak menyenangkan. Chen Tong tertawa. Saudara Liu yang dibicarakan Chen Tong jelas adalah Liu Mubai. Ketika Mo Ling mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Jelas bahwa dia takut pada Liu Mubai. Jiang Li, Teng Yong, kalian berdua bisa pergi juga. Saya tahu bahwa Anda menyimpan dendam dengan Mu Chen, kami akan membantu Anda melampiaskan perasaan Anda. Chen Tong menatap saat dia berbicara dengan Jiang Li dan Teng Yong. Dia menghitungnya dengan cukup akurat. Selain Tang Qianer, orang lain tidak mengenal Mu Chen. Selain itu, Jiang Li dan Teng Yong sama-sama tidak menyukai Mu Chen, jadi mereka pasti tidak akan membantunya. Namun, ketika dia percaya bahwa dia telah menghitung situasinya dengan akurat, Jiang Li dan yang lainnya hanya menatapnya dengan dingin. Mereka tidak menunjukkan jejak pergi dan malah mencibir, jika Anda ingin menyakiti brotermu, Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu. Meskipun Jiang Li dan Teng Yong tidak menyukai Mu Chen sebelumnya, masalah hari ini benar-benar mengubah pendapat mereka tentang dia. Mu Chen tidak hanya menyelamatkan mereka, tindakannya di lembah benar-benar membuat orang-orang yang sombong ini menghormatinya. Kebencian yang mereka miliki terhadapnya telah lenyap. Oleh karena itu, mereka tidak merasakan beban psikologis sedikit pun ketika mereka memanggilnya saudaramu. Kamu, Chen Tong dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka langsung berubah muram saat mereka menatap jahat pada Mo Ling dan yang lainnya, yang melindungi Mu Chen. Mereka merasa tidak percaya, mengapa para siswa lama ini menjadi begitu protektif terhadap pendatang baru kelas surga cabang timur. Mu Chen menyaksikan adegan itu tanpa gangguan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menepuk bahu Jiang Li dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa terhadap Chen Tong dan Liu Yang. Sikap mengabaikan ini membuat wajah Chen Tong menjadi jijik. Dia berteriak pelan, kamu ingin pergi. Kamu bertindak terlalu sombong. Petik 2. Tangannya terentang lurus ke arah kerah Mu Chen begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Astaga! Namun, ketika dia mengambil tindakan terhadap Mu Chen, rasa dingin melewati mata Mu Chen. Mu Chen membalikkan tangannya dan cahaya hitam menyala. Sebelum tangan Chen Tong menyentuh kerahnya, belati gelap berdarah sudah muncul di sebelah tenggorokan Chen Tong. Rasa dingin yang keluar dari tenggorokannya membuat pupil mata Chen Tong berkontraksi dengan hebat. Dia bergidik dan menggertakkan giginya ketika dia berkata, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak percaya bahwa aku akan membunuhmu. Mu Chen berkata dengan lembut sambil menatap Chen Tong. Meskipun kata-kata Mu Chen ringan, Chen Tong dan yang lainnya merasakan dingin yang menusuk tulang. Ini adalah niat membunuh yang sebenarnya. Para pemuda di belakang Chen Tong tercengang oleh mata hitam tanpa emosi Mu Chen. Mereka takut dan tidak berani berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebuah suara yang dalam memecah kesunyian dan banyak pemuda buru-buru melihat ke atas. Mereka melihat Guru Mo menatap tajam ke arah mereka di dekatnya. Guru Mo, Mo Ling dan yang lainnya segera membungkuk ketika mereka menyadarinya. Ketika Mu Chen melihat Guru Mo itu, dia menarik belatinya. Senyuman manis kembali muncul di wajah tampannya. Ketika Anda melihatnya, sepertinya dia tidak berbahaya. Guru Mo, Mu Chen ingin membunuhku. Chen Tong menatap Mu Chen dengan wajah memerah. Kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak melihatnya sama sekali. Guru Mo melirik Chen Tong saat dia berkata dengan lemah. Chen Tong terkejut dan dia dengan pahit menyentuh hidungnya. Kemudian,
Dia menatap tajam ke arah Mu Chen dan membawa semua orang pergi dengan ekspresi tertekan. Kalian semua harus kembali ke kamp juga. Guru Mo mengatakan ini kepada Mo Ling, Tang Qianer dan yang lainnya. Yang terakhir ragu-ragu sejenak sebelum meninggalkan satu demi satu. Setelah melihat mereka pergi, Guru Mo berjalan menuju Mu Chen. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia menatap wajah lembut bocah itu. Dia berkata, "Nak, kamu benar-benar berani melakukan hal berbahaya seperti itu dengan tim petualang. Guru Mo, Anda tahu apa yang kami lakukan?" Mu Chen sedikit tercengang saat dia bertanya. Setelah Tan Qingshan kembali dan memberitahu saya segera bergegas. Namun, saya tidak muncul, tetapi saya telah menyaksikan tindakan Anda. Guru Mo menatap Mu Chen sementara dia sedikit kewalahan. Dia awalnya berencana menyelamatkan Mu Chen ketika dia melihat Mu Chen memikat Raja Kera Api. Namun, siapa yang menyangka bahwa bocah itu benar-benar akan memancing seekor naga panter bertanduk perak. Tindakan membangunkan harimau untuk memakan serigala ini bahkan membuatnya menghela nafas dengan takjub. Jadi Guru Mo diam-diam melindungiku. Jika saya tahu itu sebelumnya, saya tidak perlu diburu tanpa daya. Mu Chen berkata tanpa daya. Jika mereka tahu bahwa pembangkit tenaga listrik Spirit Stage melindunginya secara rahasia, siapa yang mau berlari di sekitar hutan sambil dikejar? Nak, kamu, Guru Mo tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mu Chen cukup berhati-hati meskipun dia masih sangat muda. Dia pasti bekerja sama dengan tim badai petir karena dia yakin bahwa pihak lain tidak akan berani melakukan sesuatu yang jahat kepada mereka. Lupakan saja, senang kamu kembali. Mari kita kembali ke kamp dulu. Petik 2. Guru Mo melambaikan tangannya dan berbalik ke arah kamp. Mu Chen mengikutinya sambil tersenyum. Mereka berdua melewati hutan dan memasuki kamp. Mu Chen segera menyapu pandangan ke sekeliling kamp ketika dia masuk. Dia tiba-tiba menatap selusin sosok kekar di dekat kamp. Aura kuat dan tidak menyenangkan yang datang dari sosok itu menunjukkan bahwa mereka adalah individu biasa. Ini, Guru Mo juga mengerutkan kening saat dia menatap tim yang tidak dikenalnya. Kemudian, dia melihat lencana di dada orang-orang ini dan bergumam, ini orang-orang dari wilayah Liu. Apa yang mereka rencanakan dengan datang ke sini? Bab 34 Liu Ming. Sekelompok orang asing yang muncul di dalam kamp secara alami akan menarik perhatian banyak siswa. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Aura tidak menyenangkan yang terpancar dari tubuh mereka membuat anak laki-laki dan perempuan sedikit takut. Orang-orang dari wilayah Liu, Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap pria asing ini. Mengapa orang-orang ini berlari ke lapangan spiritual utara? Jelas bahwa Guru Mo juga bingung. Dia perlahan berjalan menuju kelompok dan seorang pria parubaya melangkah maju. Dia memborgol tangannya sambil tersenyum dan berkata, tentunya, ini pasti Guru Mo dari Akademi Spiritual Utara. Liu Ming dari wilayah Liu. Saya minta maaf karena datang ke sini tanpa diundang, tetapi saya harap Anda akan memaafkan saya. Petik 2. Oh, jadi itu tuan ketiga wilayah Liu, Liu Ming. Guru Mo tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimana saya bisa membiarkan Guru Mo memanggil saya seperti ini? Itu hanya rumor yang disebabkan oleh orang luar. Pria parubaya itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan mempertahankan sikap rendah hati. Liu Ming, tuan ketiga wilayah Liu, ya. Di belakang Guru Mo, Mu Chen melirik pria parubaya itu lagi. Yang terakhir sedikit kurus, namun dia tampak kuat. Selain itu, dia memiliki sepasang tangan seperti cakar. Pada saat ini, wajah kurus itu dipenuhi dengan senyuman. Mu Chen tidak asing dengan nama Liu Ming. Dia sudah sering mendengarnya dari ayahnya dan paman Zhou. Orang ini adalah adik kembar dari tuan wilayah-wilayah Liu, Liu Qingtian dan juga tangan kanan untuknya. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap roh. Selanjutnya, ia dianggap sebagai sosok yang relatif terkenal di alam spiritual utara. Kalian, Guru Mo menatap kelompok yang dipimpin oleh Liu Ming, yang tidak sesuai dengan suasana di sekitar kamp. Dia memiliki ekspresi yang sedikit tidak senang. Bagaimanapun, tempat ini adalah lokasi pelatihan bagi para siswa. Dengan orang-orang tidak menyenangkan di sekitar sini, itu mungkin mengganggu pelatihan siswa. Guru Mo, paman ketiga saya saat ini sedang dalam misi. Dia memperhatikan bahwa Liu Yang dan saya ada di sini, jadi dia datang menemui kami. Dia tidak bermaksud mengganggu kita. Di belakang Liu Ming,
Liu Mubai tersenyum kecil saat dia berbicara. Misi, Liu Ming menghela nafas, kami, wilayah Liu, memiliki barang penting yang dicuri oleh kelompok pembantaian darah saat kami mengangkutnya kembali. Meskipun kami, wilayah Liu, berhasil mengepung dan memusnahkan mereka, Kapten, kelompok pembantaian darah, Suetu, masih melarikan diri. Dia melarikan diri ke medan spiritual utara di bawah pengejaran kami, jadi kami datang ke sini kali ini untuk menangkapnya. Suetu, mendengar nama ini, Guru Mo mengerutkan kening. Dia adalah individu yang sangat kejam dalam alam spiritual utara. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang mati di tangannya. Jika individu jahat ini memasuki alam spiritual utara, bukankah itu akan menjadi ancaman bagi para siswa yang berlatih di sini? Tim petualang dan petualang yang taat hukum lainnya akan takut pada Akademi Spiritual Utara. Dengan demikian, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang berlebihan kepada para siswa ini. Namun, individu jahat ini tidak akan ragu sama sekali. Selama mereka membuatnya tidak bahagia, dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. Oh, iya, kali ini, kami datang ke sini karena kami ingin memberitahu Guru Mo juga. Usahakan dan biarkan siswa lebih berhati-hati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Lagi pula, semua orang tahu betapa gilanya orang itu. Saat Mu Chen berdiri di samping Guru Mo, dia secara alami mendengar ini dan sedikit terkejut. Jelas, dia pernah mendengar nama grup pembantaian darah sebelumnya. Itu adalah nama yang sangat kejam. Namun, orang-orang ini bukan idiot, mengapa mereka berani menyusahkan wilayah Liu? Tampaknya orang-orang itu mencuri sesuatu yang luar biasa dari mereka. Kalau tidak, mengapa wilayah Liu begitu marah? Mereka tidak hanya membantai kelompok pembantaian darah, mereka bahkan menyebabkan Suetu melarikan diri ke tempat ini. Tuan ketiga Liu, barang apa yang dicuri oleh kelompok pembantai darah dari wilayah Liu? Anda benar-benar akan memobilisasi pasukan sebanyak ini untuk itu. Mata Mu Chen berkedip. Dia tiba-tiba bertanya seolah-olah dia naif. Pertanyaan bodoh semacam ini mengejutkan Liu Ming. Dia tertawa kecil dan berkata, adik, aku tidak bisa memberitahumu ini. Mu Chen tersenyum sedikit. Di dalam hatinya, dia mengerti betapa pentingnya barang yang dicuri oleh Suetu itu. Mu Chen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan wilayah Mumu. Liu Mubai melirik Mu Chen dan berkata, Mu Chen, ketika Liu Ming mendengar nama ini, dia tercengang. Matanya menyipit saat dia menatap Mu Chen dan berkata, jadi, kamu adalah putra Mu Feng. Satu-satunya yang memperoleh kualifikasi untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Mereka banyak perselisihan antara wilayah Liu dan wilayah Mu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah musuh. Oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan reaksi Liu Ming. Oh, aku sudah lama mendengar namamu. Awalnya, saya pikir tempat untuk jalan spiritual akan menjadi milik Mubai. Liu Ming tertawa kecil dan mengatakan ini. Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak menanggapi. Terima kasih telah memberitahu kami tentang masalah Suetu, kami akan berhati-hati. Melihat bahwa kata-kata Liu Ming memiliki sengatan di dalamnya, Guru Mo mengerutkan kening. Liu Ming pada akhirnya adalah sosok terkenal di alam spiritual utara, bagaimana dia bisa berbicara begitu kasar kepada seorang anak laki-laki. Guru Mo, kami ingin beristirahat di kamp malam ini, jadi kami berharap Guru Mo akan menerimanya. Oh, meskipun Guru Si sudah menerimanya, saya masih merasa Guru Mo perlu menerimanya juga. Tentu saja, kami akan menjaga perkemahan malam ini dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Liu Ming dengan cepat berkata. Ketika Guru Mo mendengar ini, dia merenung sejenak. Karena Guru Si sudah menerimanya, maka tidak akan cukup terhormat jika dia menolak. Dia segera mengangguk dan membawa Liu Ming untuk mengatur tempat. Saya mendengar dari Chen Tong sebelumnya bahwa Anda ingin membunuhnya. Melihat bahwa Mu Chen berencana untuk pergi, Liu Mubai tiba-tiba memanggil dengan samar. Mu Chen memiringkan kepalanya dan melirik Liu Mubai sejenak. Dia tersenyum dan berkata, kepada orang-orang yang datang mengganggu saya tidak tahu bagaimana harus berbelas kasih kepada mereka. Jika Anda menikmatinya, Anda bisa mendatangi saya sendiri. Tetapi jika Anda mengizinkan anjing-anjing Anda itu datang lagi, saya tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Liu Mubai menatap dingin pada Mu Chen saat Mu Chen tersenyum dan bertukar pandang dengannya. Jika saya memiliki kesempatan, saya secara pribadi akan menguji seberapa kuat Anda, seseorang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual.
Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Liu Mubai menatap Mu Chen dalam-dalam. Kemudian, dia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ketika Mu Chen melihat ini, dia juga tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke kamp untuk siswa cabang timur. Melihatnya berjalan mendekat, Tang Qianer mencibirkan bibirnya dan berkata, orang-orang dari wilayah Liu itu, apa yang bisa dibanggakan sekarang? Mereka masih bersikap arogan saat barang mereka dicuri. Dia selalu melihat ke sana. Karena itu, dia sedikit tidak senang ketika mendengar kata-kata pelit dari Liu Ming dan Liu Mubai. Karena mereka tidak bahagia, mereka membutuhkan tempat untuk melampiaskan perasaan mereka. Mu Chen tersenyum dan memberi isyarat kepada Tan Qingshan untuk datang. Setelah dia berjalan, dia diam-diam menyodorkan buah esensi giok ke tangannya. Ini adalah pembayaran untuk menyampaikan pesan. Mu Chen menepuk bahu Tan Qingshan saat dia dalam keadaan linglung. Ini, apakah ini benar-benar untukku? Wajah Tan Qingshan memerah karena dia emosional. Ketika mereka kembali, Mo Ling dan yang lainnya berbicara tentang kejadian di lembah kepadanya. Secara alami, Tan Qingshan menjadi iri ketika mereka semua memegang buah esensi giok. Namun, dia tahu bahwa Mo Ling dan yang lainnya bekerja keras untuk itu, jadi itulah mengapa mereka mendapatkannya. Dia hanya bisa menyalahkan kekuatannya sendiri karena dia tidak bisa pergi bersama mereka. Lingkungan keluarganya tidak begitu baik. Dia tidak mampu membeli buah roh seperti buah esensi giok. Buah esensi giok yang diberikan Mu Chen padanya akan dapat menghemat banyak waktu untuk pelatihan. Jika Anda tidak menyampaikan kembali pesan tersebut, kami tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengikuti mereka dan melakukan tugas bersama mereka. Mu Chen tersenyum dan berkata, kakakmu, terima kasih. Tan Qingshan memegang buah esensi giok dan berkata dengan suara menghargai. Pergi berlatih dengan baik sekarang. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menuju ke tendanya sendiri. Saat ini, dia memiliki 5 buah jadet esens. Dengan persiapan yang cukup, dia seharusnya bisa menyingkat segel kedua dari segel kematian tanpa batas kali ini, kan? Ketika dia memikirkan hal ini, bahkan dengan ketenangannya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat tentang hal itu. Malam secara bertahap menyelimuti bidang spiritual utara. Saat warna langit menjadi gelap, perkemahan menjadi cerah kembali dan sangat hidup. Namun, Mu Chen tidak keluar. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di dalam tendanya dengan mata tertutup. Dia mengedarkan seni pagoda besar dan cahaya hitam gelap bersinar di permukaan tubuhnya. Latihan hening ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, Mu Chen membuka matanya tiba-tiba dan mengeluarkan buah esensi giok dari tangannya. Di bawah cahaya api yang redup, pantulan terang buah jadet esens sangat mempesona. Mu Chen menjilat mulutnya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan langsung memasukkan buah jadet esens ke dalam mulut ini. Selanjutnya, akhirnya tiba saatnya untuk menyingkat segel kedua untuk segel kematian tanpa batas. Bab 35 Segel Kematian Tanpa Batas Kedua. Hong. Buah jadet esens langsung larut ketika memasuki mulut Mu Chen dan rasa manis yang kental menyebar di dalamnya. Selanjutnya, energi spiritual murni mengalir keluar seperti air dan dimasukkan ke dalam tubuh Mu Chen. Energi spiritual sangat kuat, jadi, dia mengerutkan bibirnya saat energi spiritual menyebabkan tubuh Mu Chen sedikit gemetar. Tanpa ragu sedikit pun, Mu Chen melipat 10 jarinya dan dengan cepat berganti di antara segel yang rumit. Saat segelnya berubah, energi spiritual yang kaya mulai mengembun di tengah telapak tangannya. Mu Chen selalu berusaha untuk membentuk segel kematian tanpa batas kedua untuk sementara waktu sekarang. Meskipun dia tidak pernah berhasil, itu masih memungkinkan dia untuk semakin terampil dalam metode kondensasi. Diresapi dengan cahaya hitam, energi spiritual hitam gelap hampir melilit lengan Mu Chen sepenuhnya. Kepadatan energi spiritual bukanlah sesuatu yang biasanya dapat dicapai oleh Mu Chen. Mata Mu Chen tertuju pada energi spiritual yang mengembun di tengah telapak tangannya. Cahaya hitam tampak membentuk pusaran air dan melahap energi spiritual di sekitarnya tanpa henti. Dia benar-benar fokus padanya dan tidak berani terganggu sama sekali. Lagi pula, ketika dia mencoba memadatkannya secara normal, dia akan menggunakan energi spiritual yang bisa dia kendalikan. Bahkan jika gagal, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, situasinya sekarang benar-benar berbeda.
Energi spiritual yang berasal dari buah esensi giok membuat energi spiritual dalam tubuh Mu Chen mencapai tingkat yang cukup padat. Jika dia gagal, serangan balik dari energi spiritual mungkin akan cukup merepotkan bagi Mu Chen. Berdengung. Saat Mu Chen berkonsentrasi, lampu hitam mengembun lebih cepat. Itu mungkin untuk melihat cahaya hitam perlahan mengembun menjadi bentuk segel cahaya hitam. Kalian semua, masuk. Mu Chen menjerit di dalam hatinya dan mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Itu mengalir tanpa henti ke segel cahaya hitam. Kecepatan cahaya hitam memanjang meningkat lagi. Kira-kira 1 menit kemudian, cahaya hitam diam-diam ditarik dan segel cahaya hitam muncul di atas tengah tangan kiri Mu Chen. Dia akhirnya memadatkan segel kematian tanpa batas kedua. Mu Chen menatap segel kematian tanpa batas yang mengambang di atas tengah telapak tangannya, tapi dia tidak santai. Sebaliknya, matanya menjadi semakin serius karena dia tahu bahwa berhasil membentuk segel kematian tanpa batas hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, dia harus menyerap kematian tanpa batas kedua ini ke dalam tubuhnya. Tetapi ketika segel kematian tanpa batas ini memasuki tubuhnya, itu akan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Jika dia tidak hati-hati, meridian di dalam tubuhnya akan hancur. Mu Chen sudah menderita serangan balik yang kuat dari segel kematian tanpa batas ketika dia membentuk yang pertama. Dia mengerti bahwa serangan balik hanya akan lebih menakutkan ketika dia membentuk lebih banyak dari mereka. Bahkan seseorang seperti Guru Mo, yang berada di level panggung roh, tidak dapat membentuk segel kematian tanpa batas ketiga. Meskipun kekuatan serangan balik akan meningkat berdasarkan kekuatan praktisi itu sendiri, dia masih bisa membedakan seberapa kuat serangan balik itu. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan energi spiritual dalam aura seanya mulai melonjak keluar. Itu membentuk membran pelindung di sekitar meridian saat bersiap untuk dampak kekerasan. Ketika bagian dalam tubuhnya sepenuhnya siap, Mu Chen tidak ragu-ragu dan kedua Limitless Death Cell tercetak sendiri ke telapak tangan kiri Mu Chen. Bang! Saat menyentuh telapak tangan Mu Chen, tubuhnya bergetar tiba-tiba. Kemudian, warna wajahnya berubah saat dampak keras melonjak ke depan melalui meridiannya seperti banjir yang mengamuk dari telapak tangan kirinya. Kekuatan dampaknya dipenuhi dengan destruktif. Sepanjang jalan, membran energi spiritual hancur seketika dan meridiannya tidak dapat menahan dampaknya. Itu menjadi sedikit terdistorsi dan rasa sakit yang mengerikan datang darinya. Keringat dingin muncul di dahi Mu Chen. Namun, dia tidak berani terganggu. Dia buru-buru memobilisasi energi spiritualnya dan menahannya lagi. Bang-bang, tubuh Mu Chen tampaknya telah berubah menjadi medan perang. Serangan balik dari segel kematian tanpa batas menghancurkan banyak pertahanan dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Rasa sakit membuat tubuh Mu Chen sedikit berkedut. Sial, rasa sakit telah memutar wajah Mu Chen sedikit. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk keras saat dia berjuang untuk menolaknya. Jika dia gagal menahannya sekarang, maka kerja kerasnya akan sia-sia. Selain itu, dia akan menderita luka parah di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang mengerikan terus-menerus keluar dari meridiannya. Mu Chen benar-benar basah oleh keringat dingin dan dia sedikit pusing karena rasa sakit. Hanya pada saat inilah dia benar-benar mengerti betapa sulitnya membentuk segel kematian tanpa batas kedua. Kekuatan serangan balik telah menembus meridian luar dan langsung menuju aura sea Mu Chen tanpa henti. Ini membuat hati Mu Chen menjadi dingin. Jika meridiannya terluka, dia masih bisa memulihkannya. Namun, jika aura seanya dihancurkan, itu pasti akan sangat menyakitkan hingga dia ingin mati. Berhenti. Ketika Mu Chen memikirkan hal ini, bahkan dia tidak bisa tetap tenang dan dia mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya. Berdengung. Ketika tangisan rendah bergemuruh di dalam tubuhnya, dia memperhatikan bahwa beberapa lampu menyala di dalam tubuhnya. Lampu-lampu ini didistribusikan ke seluruh anggota tubuh Mu Chen dan tampak sangat aneh. Saat lampu ini muncul, Mu Chen merasakan energi memancar keluar dari tubuhnya dan bertabrakan dengan dampak amukan secara langsung. Ledakan, suara pemboman terdengar di dalam tubuhnya dan berdengung di telinga Mu Chen. Dia hanya berhasil pulih setelah beberapa saat. Ketika dia pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah merasakan di dalam tubuhnya. Namun, dia terkejut. Karena dia menemukan bahwa serangan balik yang mengamuk itu benar-benar terhalang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Chen bergumam bingung. Dia menatap dalam benaknya pada lampu-lampu yang memudar di dalam tubuhnya. Mungkinkah ini benar-benar pulsa spiritual?
Tapi mengapa dia tidak bisa mengendalikannya atau bahkan hanya merasakannya? Setelah berpikir sebentar, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa dan dia hanya bisa tertawa pahit. Tampaknya ada semacam rahasia di dalam tubuhnya. Mu Chen menekan pikiran-pikiran ini di dalam hatinya dan mengedarkan seni pagoda besar. Dia mengumpulkan energi spiritual yang tersebar di seluruh anggota tubuhnya ke dalam auraseanya. Namun, setelah energi spiritual memasuki auraseanya, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang semula tenang mulai bergemuruh. Fluktuasi aneh bergemuruh di dalam hati Mu Chen. Ketika dia merasakan fluktuasi ini, Mu Chen tercengang. Kemudian, kejutan yang menyenangkan tidak bisa disembunyikan karena menyembur keluar dari hatinya. Ini adalah tanda energi spiritual membuat terobosan. Mu Chen membuka matanya karena terkejut. Dia segera mengeluarkan buah esensi giok lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengedarkan seni pagoda agung dan memurnikan energi spiritual yang hangat dan sejuk. Itu akhirnya berubah menjadi energi spiritual hitam gelap karena tanpa henti memasuki auraseanya. Kedua energi spiritual dengan cepat berkumpul bersama dan teriakan gembira terdengar dalam aurasea Mu Chen. Saat teriakan gembira ini terdengar, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih padat dengan cepat. Peningkatan ini berlangsung cukup lama sebelum berhenti. Energi spiritual hitam gelap seperti gugus bintang di dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Di dalam tenda, Mu Chen membuka matanya dan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dan segel gelap berkedip di kedua telapak tangannya. Dia berhasil membentuk segel kematian tanpa batas kedua. Mu Chen menyeringai dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak hanya menyingkat segel kematian tanpa batas kedua, dia bahkan memanfaatkan kesempatan ini dan menerobos lagi. Dia maju ke tahap akhir tahap gerakan spiritual. Merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih padat, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Panen malam ini telah jauh melampaui harapannya sendiri. Tepat ketika Mu Chen senang karena terobosannya, Guru Mu juga membuka matanya di tenda lain. Matanya menatap heran ke arah tenda Mu Chen dan dia langsung tersenyum. Pria kecil ini benar-benar mengesankan. Bab 36 Kesulitan. Hari berikutnya, Kam, sekali lagi, menjadi hidup. Banyak anak laki-laki dan perempuan saling mengelilingi dengan penuh semangat saat mereka berbicara tentang panen mereka kemarin. Suara tawa dari gadis-gadis bergema di Kam. Itu dipenuhi dengan vitalitas muda. Orang-orang dari wilayah Liu, yang dipimpin oleh Liu Ming, untuk sementara pergi di pagi hari. Mereka mungkin pergi mencari jejak Suetu. Tanpa adanya orang-orang ini, suasana Kam menjadi santai. Bagaimanapun, anak laki-laki dan perempuan ini memiliki perlawanan terhadap individu-individu yang tidak menyenangkan ini. Guru Mo dan Guru Si tidak menghentikan pelatihan karena Suetu. Namun, mereka mengingatkan siswa untuk tidak menjelajah terlalu dalam dan tidak terlalu bubar. Ayo pergi, kita juga harus berangkat. Mu Chen menunjuk ke arah Tang Qianer dan dia berlari mendekat. Tubuh mungil yang melengkung dan ramping menarik tatapan banyak anak laki-laki dan mereka menatap cemburu ke arah Mu Chen. Orang ini sangat beruntung karena dia bisa membentuk tim dengan Tang Qianer. Kakakmu, apakah kamu akan keluar untuk pelatihan lagi? Haha, jangan kalah dari kami. Jiang Li dan Teng Yong menyapa Mu Chen saat mereka melihatnya. Kamu juga ingin mengalahkan kami, bermimpilah. Tang Qianer berkata dengan suara yang manis. Haha, jika terjadi sesuatu jangan ragu untuk menghubungi kami, saudaramu. Jika ada yang ingin menyusahkanmu, kami tidak takut pada mereka. Jiang Li dan Teng Yong tertawa saat mereka berbicara. Di samping mereka, siswa cabang timur yang menemani Mu Chen kemarin untuk melakukan tugas buru-buru mengangguk. Mu Chen melambai pada mereka sambil tersenyum. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia membawa Tang Qianer pergi dari Kam dan menuju ke lapangan spiritual utara. Di dalam Kam, Liu Mubai menatap sosok yang menghilang. Sedikit rasa dingin yang sulit dideteksi melintas di matanya. Ledakan. Di dalam hutan, tangan Mu Chen melesat saat energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari telapak tangannya. Dia melesat melewati binatang spiritual tingkat rendah, yang kekuatannya berada di fase tengah tahap gerakan spiritual, dan langsung menjatuhkannya sejauh belasan meter. Binatang spiritual hanya bisa merengek saat mendarat di tanah. Di belakangnya, Tang Qianer menyaksikan adegan ini dan terkejut. Meskipun Mu Chen bisa membunuh binatang spiritual tingkat rendah dengan tingkat kekuatan ini kemarin,
dia tidak bisa membunuhnya menggunakan metode brutal seperti yang dia tunjukkan hari ini. Kekuatanmu, Tang Qianer mau tidak mau bertanya. Berkat buah esensi giok, aku berhasil menembus fase akhir tahap gerakan spiritual kemarin malam. Mu Chen berjongkok dan memperoleh esensi jiwa binatang spiritual saat dia menjelaskan. Gila, ketika Tang Qianer mendengar ini, dia tiba-tiba menggumamkan tangisan ini. Namun, dia segera mengangkat wajahnya dan dengan bangga berkata, saya juga akan mencapai tahap akhir tahap gerakan spiritual dalam waktu 5 hari. Luar biasa, Mu Chen tersenyum dan mengangkat ibu jarinya. Kemudian, dia melanjutkan menuju ke kedalaman hutan. Ayo pergi, giliranmu selanjutnya. Anda tidak boleh bermalas-malasan, jika tidak maka tidak akan bermanfaat bagi pelatihan Anda. Aku tahu, Tang Qianer menjawab saat dia dengan cepat mengikutinya sambil tersenyum. Di sisi barat lapangan spiritual utara, selusin bayangan sedang mencari dengan waspada. Liu Mubai juga termasuk dalam kelompok ini. Dengan posisi dan kekuatannya, jelas dia mampu memimpin tim sendirian. Dari Liu Ming, dia mengerti betapa pentingnya barang yang dicuri Sue Tu bagi wilayah Liu. Wilayah Liu telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka harus menangkap Sue Tu dan mendapatkan kembali item tersebut berapapun biayanya. Tuan kecil, kami mendeteksi jejak Sue Tu itu sebelumnya. Namun, pria itu sangat licik, dia menyelinap pergi dari tim kami lagi. Seorang ahli dari wilayah Liu melapor ke Liu Mubai. Lanjutkan pencarian. Liu Mubai menganggukkan kepalanya dan mengatakan sebuah perintah. Ya, tim itu segera menjawab dan membawa anak buahnya untuk meningkatkan radius pencarian. Pencarian ini berlangsung selama setengah jam. Tepat ketika Liu Mubai mengerutkan kening, suara mendengung terdengar di depan. Itu adalah sinyal yang dikirim oleh orang-orang wilayah Liu. Mereka menemukannya, ayo pergi. Mata Liu Mubai berbinar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan tubuhnya menyerbu ke depan. Ketika tubuhnya melewati hutan, seorang pria berlumuran darah bergegas ke arahnya dengan canggung. Dari penampilannya, sepertinya dia adalah orang dari wilayah Liu. Di mana Sue Tu? Liu Mubai bergegas dan bertanya sambil menatap orang itu. Tuan kecil, Sue Tu melarikan diri ke utara. Haruskah kita segera memberitahu Tuan ketiga? Pakar dari wilayah Liu menjawab. Utara. Mata Liu Mubai berbinar ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tunggu sebentar. Kakak laki-laki, mengapa kita harus menunggu? Liu yang bertanya saat dia bingung. Jika mereka menunggu, apa yang akan mereka lakukan jika Sue Tu melarikan diri? Dia tidak bisa melarikan diri. Kami sudah memaksa Sue Tu menemui jalan buntu. Liu Mubai tersenyum manis dan berkata, saat ini, dia hanya binatang buas yang dikurung. Dia akan mati pada akhirnya. Namun, kita harus membiarkan dia melampiaskan rasa frustrasinya pada beberapa orang yang tidak beruntung sebelum kita membiarkannya mati. Petik 2. Kakak, maksudmu? Liu yang bingung. Mu Chen ada di arah itu. Liu Mubai tertawa pelan. Oh, ketika Liu yang mendengar ini, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Namun, dia segera mengerutkan kening lagi dan berkata, kami tidak dapat menjamin bahwa Sue Tu akan menyerang Mu Chen. Sue Tu menyukai perempuan. Karena kecantikan seperti Tang Qianer ada di samping Mu Chen, dia tidak akan bisa menanggungnya. Dengan kepribadian Mu Chen, dia tidak akan membuang Tang Qianer dan melarikan diri sendiri. Jadi, Liu Mubai tersenyum, tapi senyum ini dipenuhi dengan hawa dingin. Haha, kakak benar-benar bijaksana. Jika Mu Chen mati di tangan Sue Tu, yang lain tidak bisa mengeluh sama sekali dan hanya bisa menganggapnya tidak beruntung. Liu yang berkata dengan penuh semangat. Dia tahu betapa kejamnya Sue Tu. Jika Mu Chen jatuh ke tangannya, dia pasti akan mati. Liu Mubai hanya tersenyum dan bergumam sambil menatap ke utara. Saya awalnya berencana untuk merawatnya sendiri, tetapi tampaknya dia cukup beruntung. Oi, Mu Chen, cepat dan bantu, kekuatan orang ini ada di tahap akhir tahap gerakan spiritual. Aku tidak bisa menang. Di dalam hutan, Tang Qianer buru-buru menghindari binatang spiritual yang ganas, yang menerjang ke arahnya. Kuncir kuda hitamnya menari-nari saat dia menangis dari waktu ke waktu. Berdiri di cabang, Mu Chen menatap sosok di bawah ini yang terus-menerus menghindari binatang spiritual tahap akhir tahap gerakan spiritual. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia menyapu seperti angsa liar. Tangan kanannya membentuk kepalan saat cahaya hitam gelap memadat di telapak tangannya dan membentuk segel cahaya hitam. Berhenti bersikap begitu biadab,
dasar binatang. Mu Chen berlari keluar sambil menunjukkan sedikit senyum. Segel cahaya hitam membawa fluktuasi yang luar biasa karena dengan keras membombardir binatang spiritual. Ledakan, binatang spiritual mengeluarkan raungan marah dan cakarnya yang besar memenuhi dirinya dengan energi spiritual. Ini keras menghancurkannya terhadap tinju Mu Chen. Dampak energi spiritual meledak dan menyapu dedaunan di sekitarnya. Sebuah geraman rendah keluar dari binatang spiritual karena itu benar-benar didorong kembali oleh Mu Chen secara paksa. Ketika binatang spiritual masih tidak stabil, tubuh Mu Chen bergerak dan dia melesat ke arah binatang spiritual lagi. Tangannya berkelebat dan belati muncul di dalamnya. Energi spiritual melilit belati dan menghasilkan cahaya yang sangat tajam saat menusuk keras ke tenggorokan binatang spiritual. Dong, darah panas menyembur keluar dari spiritual beast. Bahkan bumi sedikit bergetar ketika binatang spiritual itu jatuh ke tanah. Mu Chen tersenyum sambil menyeka darah dari belatinya. Tubuh tinggi anak laki-laki itu cukup menarik karena dimandikan oleh hangatnya sinar matahari yang menembus hutan. Pria yang menyebalkan, dia tidak tahu bagaimana bersikap baik pada wanita dan membiarkanku dikejar begitu lama. Tang Qianer berkata dengan getir sebelum dia berjalan menuju binatang spiritual. Dia mengeluarkan pedang pendek dan menusukkannya ke kepala binatang itu. Sementara dia mencoba untuk mengambil esensi jiwa binatang spiritual, dia masih mengoceh tentang kejahatan Mu Chen. Mu Chen menatapnya dan tidak bisa menahan senyum. Tetapi ketika dia ingin mengatakan sesuatu, wajahnya berubah dan dia melesat maju. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Tang Qianer saat dia hendak mengeluarkan esensi jiwa binatang spiritual. Keduanya terlempar jauh. Dan tepat ketika Mu Chen meraih Tang Qianer dan menyerbu, bayangan berdarah tiba-tiba keluar dari hutan. Tangan yang semula berencana untuk memegang Tang Qianer meleset dan mengeluarkan suara terkejut. Mu Chen memegang Tang Qianer saat mereka berguling-guling di tanah. Kemudian, dia dengan cepat bangkit dan menatap dengan waspada pada sosok yang muncul. Matanya sedikit menyipit, melihat mayat binatang spiritual di ruang terbuka, sosok itu berdiri. Dia mengenakan jubah merah darah dan wajahnya sangat ganas. Kelicikan melintas di matanya yang sipit. Hehe, bocah itu sebenarnya memiliki keterampilan yang cukup. Bayangan darah menatap Mu Chen dan tertawa aneh. Kemudian, matanya tertuju pada gadis yang berada di belakang Mu Chen. Gadis itu memiliki tubuh yang lembut dan ramping. Dadanya cukup besar dan dia memiliki pinggang yang bisa dipegang dengan satu tangan. Rasa muda dan energi miliknya membuatnya menjilat mulutnya. Aku tidak pernah menyangka akan menemukan barang yang luar biasa seperti ini di sini. Bayangan darah tersenyum dan berkata. Mata yang menatap Tang Qianer membuatnya tampak seperti ingin menelannya ke dalam perutnya. Ini membuat gadis muda itu gemetar dan dia menyembunyikan tubuhnya di belakang Mu Chen. Wah, serahkan dia padaku dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda mengalami beberapa metode saya. Bayangan darah tersenyum dan dia menatap Mu Chen seperti ular beludak. Mu Chen terus mengawasi bayangan darah di depannya. Keringat dingin muncul di telapak tangan yang memegang tangan Tang Qianer. Jika dia tidak salah menebak, pria di depannya pasti adalah kapten kelompok pembantaian darah, Sue Tu, yang dikejar Liu Ming dan yang lainnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan pembunuh ini di sini. Kali ini, dia benar-benar dalam masalah. Bab 37 mengatur perangkap. Di ruang terbuka hutan, ketiga sosok itu saling berhadapan. Suasana membuat orang merasa sedikit tercekik. Tentu saja, ini hanya untuk Tang Qianer, yang berada di belakang Mu Chen. Senyum dan mata sipit Sue Tu dipenuhi dengan kelicikan dan sikap dingin. Mu Chen dengan waspada menatapnya sementara energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir keluar. Sue Tu ini sepertinya memberinya perasaan berbahaya. Tingkat bahaya tampaknya jauh melampaui Raja Kera Api yang dia temui kemarin. Apakah itu dalam kekuatan atau kebijaksanaan, Raja Kera Kebakaran tidak dapat dibandingkan dengan Sue Tu. The Conflagration Ape King baru saja menerobos ke tahap akhir tahap rotasi spiritual, tetapi Sue Tu, di sisi lain, hampir melangkah ke tahap roh. Wah, aku tidak punya banyak waktu untuk memainkan permainan konfrontasi ini denganmu. Anda memiliki 10 detik untuk memutuskan. Jika Anda menyerahkannya, saya akan membiarkan Anda hidup. Sue Tu mengatakan ini lagi sambil menatap Mu Chen sambil tersenyum. Kamu tidak takut menarik 2 instruktur tahap roh dari Akademi Spiritual Utara jika kamu menyerang kami di sini? Kata Mu Chen perlahan. Kau kehabisan waktu.
Suetu menyeringai dan giginya yang putih bersih membuat orang lain bergidik. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan memiringkan kepalanya untuk menatap Tang Qianer. Kemudian, dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan mendorongnya ke arah Suetu. Setidaknya kamu mengerti, nak. Ketika Suetu memperhatikan ini, senyumnya menjadi lebih cemerlang. Mu Chen dengan marah mengedarkan energi spiritual di tangannya dan segera mengambil langkah maju. Dia langsung menggunakan punggung tangannya dan menabrak bahu Tang Qianer. Dampak yang kuat ini membuatnya pergi. Jika kamu tidak ingin menyakitiku, maka pergilah. Setelah Tang Qianer terpesona, teriakan Mu Chen segera menyusul. Ketika Tang Qianer jatuh ke dalam hutan, matanya yang indah menatap sosok anak jangkung itu dan matanya menjadi basah oleh kabut. Dia menekan pemikiran bodohnya untuk tidak menyingkirkannya saat dia berbalik dan berlari. Kamu pikir kamu bisa lolos? Suetu menatap dingin pada pemandangan ini. Kedua bocah tahap gerakan spiritual ini sebenarnya sangat naif sehingga mereka pikir mereka bisa melarikan diri darinya. Nak, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut kematian hidup nanti. Suetu tersenyum dan tubuhnya melesat. Namun, dia tidak menyerang Mu Chen, melainkan ke Tang Qianer, yang melarikan diri keluar hutan. Ketika Mu Chen memperhatikan ini, dia juga menerjang. Namun, Suetu benar-benar mengabaikan sepak terjangnya. Manik penghancur roh. Tepat ketika dia berencana untuk mengabaikan tuduhan Mu Chen, Suetu menyadari bahwa anak itu tiba-tiba menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah cahaya tampak muncul di tangannya dan suara keras terdengar. Manik penghancur roh. Mendengar nama ini, hati Suetu bergetar. Meskipun Mu Chen, yang berada di depannya, cukup lemah, sangat mungkin dia bisa menghalanginya, jika dia memiliki Spirit Destruction Bat. Terlebih lagi, jika Spirit Destruction Bat mengenainya, itu mungkin akan menyebabkan beberapa tingkat cedera. Ini adalah sesuatu yang Suetu tidak mampu untuk menderita saat dia dikepung. Mata Suetu berkedip dan akhirnya berhenti. Dia menatap massa cahaya hitam yang kuat dan tiba-tiba dan menjerit, saat energi spiritual yang kuat meletus dan menyelimuti tubuhnya. Retakan, begitu cahaya hitam hendak menyentuh tubuhnya, tiba-tiba meledak. Tanpa diduga, energi spiritual yang kejam tidak muncul. Sebaliknya, bau busuk yang kuat tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Benda lengket keluar dari cahaya hitam dan menutupi tubuh Suetu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Suetu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya yang berlumuran darah. Darah segar cukup kental dan berbau menyengat. Itu benar-benar memandikan tubuhnya dan membuatnya terlihat sangat canggung. Kamu berani menipuku? Sudut mulut Suetu berkedut sedikit. Rasa dingin meledak dari matanya saat dia menatap Mu Chen. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan langsung mundur. Wah, karena kamu ingin membiarkan dia pergi sejauh ini, maka aku tidak akan membiarkan keinginanmu itu terjadi. Meskipun Suetu sangat marah karena tindakan Mu Chen, dia masih individu yang jahat dan kejam. Dia segera tertawa menakutkan. Sampah, apakah kamu menginginkan benda ini? Ketika Mu Chen menyadari bahwa dia benar-benar menahan amarahnya dan ingin menangkap Tang Qianer, dia malah tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah zamrud, buah bundar yang memancarkan energi spiritual yang kaya dari lengannya. Buah esensi giok. Ketika Suetu memperhatikan buah esensi giok ini, matanya menyipit. Keserakahan muncul di matanya. Dia saat ini berada di puncak tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi untuk maju ke tahap roh. Jika dia bisa mendapatkan buah esensi giok, dia akan bisa mengambil risiko. Selanjutnya, jika dia benar-benar berhasil dalam terobosannya, dia akan berhasil menyingkirkan Liu Ming dan melarikan diri. Dia akan bisa keluar dari dilema ini. Kamu benar-benar anak yang mengejutkan, sekarang aku tertarik padamu. Suetu tersenyum, matanya langsung menjadi dingin dan membalikkan tubuhnya. Dia melesat dengan marah ke arah Mu Chen. Dibandingkan dengan melepaskan kecantikan untuk sementara, itu sangat berharga jika dia berhasil menembus Spirit Stage. Mu Chen tampaknya mengharapkan reaksi ini darinya. Di dalam tubuhnya, energi spiritual menyembur keluar dan melilit kakinya. Dia tampaknya telah mendorong kecepatannya ke batas saat dia melarikan diri dalam kegilaan menuju kedalaman hutan. Dengan kecepatan Tang Qianer, mungkin perlu beberapa saat sebelum dia berhasil memberitahu Guru Mo. Selama periode waktu ini, dia harus memastikan bahwa dia bertahan melawan Suetu, yang berada di puncak fase akhir tahap rotasi spiritual. Dengan kekuatan Suetu, sangat mudah untuk membunuhnya. Nak,
Kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri. Anda benar-benar akan menggunakan hidup Anda sendiri untuk memikat saya hanya untuk seorang gadis kecil. Ohoho, sejujurnya, aku cukup menghormatimu. Bagaimana dengan ini? Jika Anda menyerahkan buah esensi giok, saya hanya akan mematahkan anggota tubuh Anda dan membiarkan Anda bertahan. Bagaimana menurutmu? Suetu mengejar sosok yang melarikan diri dengan putus asa. Suara terkekeh aneh terdengar terus-menerus. Mainan SKR Tunawisma, kamu harus menjaga dirimu sendiri sebagai gantinya. Mu Chen tidak melihat ke belakang dan malah mencibir padanya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan orang lain. Mata Suetu menjadi dingin. Energi spiritualnya menyerbu keluar dan kecepatannya tiba-tiba dipercepat. Jarak antara sosok Mu Chen dan dia dengan cepat memendek. Mu Chen bisa merasakan hawa dingin semakin dekat di belakangnya. Hatinya sedikit tenggelam. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan Suetu. Namun, jika dia bersantai sedikit saja, dia mungkin akan mati di tangan orang ini. Mu Chen mengertakkan gigi dan raungan rendah sepertinya meletus di dalam hatinya. Energi spiritualnya beredar dengan kecepatan tinggi melalui meridiannya. Mungkin mereka sadar bahwa Mu Chen berada dalam situasi hidup dan mati. Lampu tersembunyi di kedalaman tubuhnya perlahan menyala lagi. Lampu muncul satu demi satu. Jika Mu Chen mengamati bagian dalam tubuhnya dengan pikirannya sekarang, dia akan menemukan bahwa lampu-lampu itu terhubung dan membentuk sesuatu yang mirip dengan menara misterius. Ledakan. Sayangnya, Mu Chen tidak punya waktu untuk membagi pikirannya sekarang. Dia hanya bisa merasakan energi spiritual tiba-tiba menjadi sangat ganas dan kecepatannya juga dipercepat. Dia sebenarnya bisa menarik sedikit jarak dari Suetu. Apa? Kecepatan anak ini sebenarnya secepat ini. Ketika Suetu memperhatikan ini, dia tercengang. Kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan segera mengedarkan energi spiritualnya saat dia buru-buru mengejar Mu Chen. Bagaimanapun, dia memiliki penglihatan yang luar biasa yang melampaui orang lain. Ledakan tiba-tiba Mu Chen seharusnya hanya sementara dan tidak bisa dibandingkan dengan daya tahannya. Di dalam hutan, salah satu dari mereka mengejar sementara yang lain melarikan diri. Saat mereka lewat, dedaunan di tanah tersapu bersih seolah-olah tornado telah berlalu. Di bawah kecepatan ekstrim ini, Mu Chen dan Suetu dengan cepat mencapai kedalaman bidang spiritual utara. Suetu melihat ke arah ini dan sedikit tidak sabar. Lagi pula, ada sedikit binatang spiritual yang rumit di tempat ini dan situasinya mudah berubah. Wah, aku sudah muak denganmu. Suetu dengan keras menggertakkan giginya. Dia tidak peduli jika dia harus mengeluarkan banyak energi spiritual. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba terbaring seperti seekor citah. Telapak tangannya menabrak tanah dan energi spiritual yang membungkus tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bentuk seekor citah. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok yang ringan dan dia menyerbu ke arah Mu Chen dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Pergi ke neraka. Semburan kecepatan yang tiba-tiba ini membuat Suetu muncul di belakang Mu Chen dalam waktu sekitar 10 napas. Fluktuasi energi spiritual yang hebat ada di tangan Suetu saat ditembakkan. Serangan ini cukup untuk langsung membunuh seseorang di tahap gerakan spiritual. Pada saat yang sama, Mu Chen merasakan serangan mengejutkan di belakangnya. Dia mungkin akan menderita luka parah jika dia menghadapinya secara langsung. Mata Mu Chen berkedip gila. Dia menatap kedalaman hutan seolah sedang menghitung posisinya. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya dengan kasar dan membuka telapak tangannya. Cahaya hitam muncul dan dia melihat kertas hitam misterius tiba-tiba muncul dari dalamnya. Ledakan. Setelah kertas hitam misterius itu muncul di telapak tangan Mu Chen, tinju sengit Suetu menghantam kertas hitam itu. Dong, energi spiritual yang kejam meledak keluar. Tubuh Mu Chen sepertinya disambar petir dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Halaman kertas hitam itu kembali ke tubuhnya dan tubuhnya terbang mundur. Pada akhirnya, dia jatuh ke kedalaman hutan. Suetu terkejut ketika dia menyadari bahwa tinju ini tidak membunuh Mu Chen. Namun, kecepatannya tidak lambat. Dia menyerbu langsung ke hutan dan menatap Mu Chen dengan dingin saat Mu Chen berbaring di bawah pohon besar. Apakah kamu akan terus berlari? Suetu menatap kejam pada Mu Chen saat dia jatuh ke tanah dan tertawa. Tidak perlu. Namun, Mu Chen menyeka darah dari sudut bibirnya saat menghadapi senyum tanpa ampun Suetu. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajah tampan bocah itu. Sekarang giliranmu untuk melarikan diri, sampah. Ketika Suetu mendengar ini,
pupilnya mundur. Saat dia hendak berbicara, lolongan marah meledak dari kedalaman hutan. Cahaya perak keluar seperti kilat. Energi spiritual yang sangat kejam ini tampaknya secara langsung menyebabkan badai di dalam hutan. Naga panter bertanduk perak. Ketika Suetu melihat binatang spiritual yang agung ini, wajahnya langsung berubah. Dia menatap Mu Chen dengan ganas dan berkata, "Anak yang kejam, kamu berencana untuk mati bersama denganku. Namun, Anda masih terlalu berpengalaman. Selama saya melarikan diri dari wilayahnya, binatang spiritual ini tidak akan mengejar saya. Sebaliknya, Anda akan menjadi orang yang menjadi makanan." Petik 2. Setelah Mu Chen mendengar kata-katanya, senyum mengejek menjadi lebih intens. "Tubuhmu berlumuran darah anaknya. Anda pikir itu akan membuat Anda lolos dengan mudah." Petik 2. Ketika dia mendengar ucapan ini, Suetu buru-buru melihat darah yang lengket dan segar yang menutupi tubuhnya. Wajahnya berubah drastis. Dia akhirnya mengerti bahwa anak laki-laki yang tampaknya tidak bersalah ini sebenarnya telah membuat jebakan untuknya sejak awal. Berpura-pura membuang spirit destruction bat, namun malah menyembunyikan sebotol darah segar. Dia melarikan diri saat merencanakan di sepanjang jalan. Saat Suetu menatap tatapan mengejek anak itu, hatinya bergetar. Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang anak muda yang sembrono? Mu Chen menatap Suetu, yang wajahnya berubah warna. Dia dengan lembut tersenyum dan menatap naga panter bertanduk perak, yang mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar. Dia menghela nafas lega. "Bos Panter Dragon, kali ini aku mengandalkanmu lagi. Tolong blokir ini untuk saya." Bab 38 Pembunuhan Balas Dendam. Mengaum, energi spiritual yang kejam merasuki bagian dalam hutan. Naga panter bertanduk perak menatap Suetu, yang berada di dekatnya dan berlumuran darah, dengan mata merahnya. Raungan rendah yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh terus-menerus keluar dari mulutnya. Dari tubuh manusia ini tercium bau darah segar anaknya. Bisakah manusia keji ini menyakiti anaknya sebelumnya? Meskipun binatang spiritual tingkat tinggi berkali-kali lebih cerdas daripada binatang spiritual tingkat rendah, itu masih tidak ada bandingannya dengan manusia. Saat marah, ia hanya ingin mencabik-cabik manusia atau binatang spiritual yang ternoda oleh bau anaknya. Petik 2 tanda seru petik 2. Suetu menatap naga panter bertanduk perak saat tubuhnya memancarkan hawa dingin. Dia melirik tajam ke arah Mu Chen. Siapa yang mengira bahwa bocah lelaki ini, yang bisa dia tangkap dengan mudah, akan menjadi licik ini. Dia tahu bahwa ini adalah situasi yang mengerikan baginya, tetapi dia memiliki sifat penuh. Inilah sebabnya dia ingin melampiaskannya dengan keras sebelum masalah tiba. Kemudian, dia menemukan keindahan yang seindah bunga dan itu langsung membuat hatinya berkedut. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kedutan kecil ini akan menimbulkan masalah besar baginya? "Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Suetu berteriak jahat. Saat dia menginjak tanah, energi spiritual yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pria itu langsung mundur dengan keras dan melewati hutan lebat. Jelas bahwa dia berencana untuk berlari. Mengaum. Namun, naga panter bertanduk perak tidak berniat membiarkannya pergi semudah ini. Dalam sekejap, tubuhnya yang kuat turun dan berubah menjadi seberkas cahaya perak saat menyerang. Naga panter bertanduk perak memiliki kekuatan pembangkit tenaga spirit stage. Kecepatannya secara alami melampaui Suetu dan muncul di belakangnya setelah beberapa saat. Fluktuasi energi spiritual yang kejam ini membuat wajah Suetu berubah. Pembantaian macan tutul roh. Namun demikian, Suetu bukanlah orang biasa. Dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan energi spiritual menyembur keluar saat dia berteriak. Energi spiritual di permukaan tubuhnya benar-benar berubah menjadi bentuk roh leopard dan dia melepaskan pukulan. Seolah-olah macan tutul dan manusia telah menyatu ketika dia memukulkan tinjunya dengan marah ke naga panter bertanduk perak. The Spirit Leopard melilit tubuh Suetu saat bertabrakan dengan cahaya perak. Teriakan langsung terdengar dan gelombang kejut energi spiritual yang keras meluas, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Bang! Saat dampak energi spiritual meluas, tubuh Suetu terbang kembali tanpa daya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, saat tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan lengan kanannya berlumuran darah. Bagian tengah telapak tangannya bahkan memiliki lubang berdarah dan darah segar mengalir keluar. Ketika Mu Chen memperhatikan ini, dia mengangkat alisnya sedikit. Bagaimanapun, dia melihatnya dengan jelas kemarin. Raja Kera Conflagration langsung dibunuh oleh naga panter bertanduk perak.
Namun, Suetu hanya kehilangan satu lengannya hari ini. Orang ini pasti kuat. Sua, naga panter bertanduk perak jatuh ke tanah dan matanya yang kejam menatap dingin ke arah Suetu. Tanpa penundaan, tubuh berototnya melesat ke depan lagi dan cahaya perak dipenuhi dengan aroma kematian. Ketika Suetu menyadarinya, dia buru-buru mundur beberapa putaran dengan canggung. Meskipun dia berhasil menghindari serangan naga panter bertanduk perak, dia masih terkena ekor seperti baja naga bertanduk perak. Puci, ekor naga panter bertanduk perak menyapu dan mengenai dada Suetu. Dia langsung memuntahkan darah dari mulutnya dan matanya yang tajam melambat. Setelah menahan dua serangan dari naga panter bertanduk perak ini, dia sudah terluka parah. Cederanya jauh lebih parah daripada saat dia bertarung melawan Liu Ming dan yang lainnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dibunuh oleh naga panter bertanduk perak. Suetu menggertakkan giginya dan dia menatap dengan jahat ke arah Mu Chen. Namun, dia tercengang. Ini karena anak laki-laki yang tadi tergeletak di tanah tiba-tiba menghilang tanpa dia sadari. Lubang kecil itu, tunggu saja sampai aku menangkapmu, aku pasti akan berhasil sehingga kamu tidak bisa hidup atau mati. Suetu sangat marah sehingga wajahnya membiru saat dia melolong di dalam hatinya. Tepat ketika dia terganggu, naga panter bertanduk perak menyerbu seperti kilat lagi. Cakarnya yang tajam meninggalkan jejak darah yang dalam di tubuhnya dan rasa sakit yang mengerikan membuatnya melihat bintang. Binatang sialan ini, Suetu mengutuk keras dan lampu merah aneh melintas di wajahnya tiba-tiba. Keganasan muncul di matanya dan tubuhnya buru-buru mundur ke belakang. Setelah itu, tangannya mulai membentuk segel dengan cepat dan energi spiritual yang mengamuk keluar dari tubuhnya. Saat energi spiritual mengalir keluar, suara badai terdengar. Ledakan. Suara guntur tiba-tiba meningkat dan Suetu memuntahkan darah segar. Aura lambannya cepat meningkat tiba-tiba dan kecepatannya juga dipercepat. Dia berubah menjadi bayangan samar saat dia berbalik ke arah lain dan mati-matian mencoba melarikan diri. Mengaum, naga panter bertanduk perak juga mengaum ketika melihat Suetu yang putus asa melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak dan mengejarnya seolah-olah tidak berencana untuk menyelamatkannya. Seorang manusia dan seekor binatang dengan gila-gilaan melesat melewati hutan. Suetu diam-diam kesal saat dia melihat naga panter bertanduk perak sedang mengejarnya. Metode mi energi spiritualnya akan sangat melukai dirinya sendiri. Efek sampingnya juga tidak kecil. Tetapi dalam situasi saat ini, apakah dia punya pilihan lain? Jika dia gagal melarikan diri dari naga panter bertanduk perak, dia pasti akan mati hari ini. Saat dia dikejar, Suetu memuntahkan 5 suap darah. Wajah aslinya yang gelap pucat seperti selembar kertas. Rasa lemah yang datang dari tubuhnya membuat kepalanya pusing. Namun, dia akhirnya bisa santai. Setelah mengejar Suetu selama kurang lebih 10 menit, naga panter bertanduk perak secara bertahap melambat. Pada akhirnya, itu mengeluarkan raungan dan berbalik dengan santai. Dia menyaksikan naga panter bertanduk perak menyerah, tetapi dia tidak berani berhenti. Dia menahan napas saat melarikan diri selama beberapa menit sebelum berguling dengan canggung ke sekelompok semak. Tubuh Suetu menjadi lemas ketika dia berguling ke semak-semak. Energi spiritualnya hampir sepenuhnya habis. Dia terus-menerus terengah-engah sebelum dia melihat luka di tubuhnya. Dia ingin menangis, namun tidak ada air mata. Siapa yang menyangka bahwa dia akan mengalami nasib tak berdaya seperti itu karena dia ingin memburu bocah tahap gerakan spiritual. Ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ming dan yang lainnya tidak bisa lakukan. Sampah kecil, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Suetu menggertakkan giginya saat dia berkata dengan jahat. Desir, tepat ketika kata-kata ini diucapkan, bulu-bulu di tubuhnya bergetar. Banyak kenangan tentang hidup dan mati tertinggal di kepalanya dan mengosongkan pikirannya. Sua, hawa dingin menyeruak dari hutan di belakangnya. Kemudian, rasa dingin yang tajam melintas di kepalanya dan noda darah yang dalam muncul di wajahnya. Serangan mendadak ini membuat wajah Suetu langsung berubah. Dia berteriak, "Siapa orang yang paling ingin kamu temui?" Tawa ceria terdengar dari hutan. Setelah itu, sesosok perlahan keluar. Itu Mu Chen, dengan tinggi-tinggi dan senyum cemerlang terlihat di wajahnya yang tampan. "Sampah kecil, kamu berani datang ke sini?" Suetu tiba-tiba berteriak saat melihat Mu Chen keluar dari hutan. Mu Chen menatapnya dengan setengah tersenyum dan energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Namun, mata hitam itu tidak memiliki sedikit pun niat tersenyum dan malah dipenuhi rasa dingin.
Anak laki-laki, apa yang kamu rencanakan? Meskipun kondisi saya tidak bagus sekarang, Anda mungkin masih akan kehilangan hidup Anda jika saya melakukan serangan balik putus asa. Suetu dengan cepat berteriak saat melihat penampilan Mu Chen. Bagaimanapun, kita harus memikirkan bisnis kita sendiri. Mengapa kita tidak membatalkan semua yang terjadi hari ini? Mu Chen tiba-tiba berhenti bergerak dan mengerutkan kening. Dia berkata, kamu benar-benar tidak akan mencariku untuk mencari masalah. Suetu dengan cepat berkata, saya hampir tidak bisa melindungi diri saya sekarang. Aku bisa bersumpah. Lagi pula, kenapa aku berani menyusahkanmu setelah kamu kembali ke Akademi Spiritual Utara? Apa yang kamu katakan itu benar? Mu Chen tampak ragu saat dia sedikit mengangguk. Hati Suetu melonjak kegirangan, tapi sebelum dia mengungkapkan kebahagiaannya, sudut mulut Mu Chen mengungkapkan senyum mengejek, tapi aku masih ingin membunuhmu. Tubuh Mu Chen melesat dengan keras dan energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. Cahaya hitam keluar dari tinjunya dan dua segel cahaya hitam muncul samar-samar. Sampah kecil, kamu baru saja menghancurkan kesempatanmu untuk menyelamatkan diri dari aib. Anda memiliki keinginan kematian. Petik 2. Mata Suetu menjadi gelap ketika dia melihat Mu Chen menyerbu. Dia mendorong energi spiritual yang tersisa di dalam tubuhnya dan mengisi lengannya dengan itu. Dia menjerit di dalam hatinya dan lengannya ditusuk seperti tombak. Segel kematian tanpa batas. Mu Chen mengepalkan tinjunya erat-erat dan menjerit di dalam hatinya. Dua segel cahaya hitam mengeluarkan cahaya hitam yang kuat. Fluktuasi sombong dan keras yang dipancarkan dari cahaya hitam. Ledakan. Keempat tinju itu saling bertabrakan dengan sengit. Kerumputan di lokasi mereka dihancurkan secara paksa karena gelombang kejut. Saat dampak energi spiritual meledak, kedua sosok itu terbang mundur saat darah segar keluar dari mulut mereka. Ketika Mu Chen mendarat di tanah, dia tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya melesat ke depan seperti citah dan kekuatan seperti hisap yang kuat muncul di tangannya. Dia memulihkan belati yang dia lempar sebelumnya kembali ke tangannya. Pada saat ini, tubuh Suetu sudah sangat lamban. Rasa dingin yang dingin melintas di mata hitamnya ketika Mu Chen mendekat secara instan dan cahaya hitam melintas di matanya. Darah segar berserakan di mana-mana. Jeritan menyakitkan bergema di langit dari Suetu. Lengannya menari-nari liar seolah-olah berusaha membunuh Mu Chen. Namun, tubuh Mu Chen memudar dan muncul kembali di belakang Suetu. Belati di tangannya seperti ular berbisa dan dia menusuk dengan keras ke titik vital Suetu. Seluruh belati masuk ke tubuh pria itu. Darah segar mengalir melalui belati tanpa henti menetes keluar. Suetu, yang dengan panik mengayunkan tubuhnya, tiba-tiba membeku dan jatuh ke tanah. Wajah pucatnya masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia adalah pembangkit tenaga tahap akhir tahap rotasi spiritual, namun dia benar-benar akan jatuh ke kematiannya melawan seorang anak tahap gerakan spiritual. Ketika Suetu jatuh ke tanah, kaki Mu Chen juga menjadi lemah dan dia duduk di pantatnya. Rasa manis muncul di tenggorokannya dan dia memuntahkan darah segar lagi. Setelah Mu Chen beristirahat di tanah untuk sementara waktu, dia mengertakkan gigi dan mendekati mayat Suetu. Tangannya memeriksa tubuh Suetu. Dia hampir kehilangan nyawanya, jadi dia pasti harus mendapatkan beberapa rampasan perang. Dia bertanya-tanya apakah barang yang dicuri Suetu dari orang-orang wilayah Liu ada di tubuhnya atau tidak. Bab 39 Gelang Biji Master. Tangan Mu Chen memeriksa mayat Suetu. Dia tidak begitu tertarik pada Suetu, tetapi dia sangat tertarik pada barang yang dicuri Suetu dari wilayah Liu. Grup pembantaian darah dianggap sebagai kekuatan yang relatif terkenal di alam spiritual utara. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan 9 wilayah, itu masih cukup mampu. Mereka cukup suka memerintah dengan tindakan sehari-hari mereka, tetapi mereka akan berhati-hati untuk tidak menimbulkan masalah bagi 9 wilayah. Ini karena mereka tahu bahwa grup pembantaian darah tidak cocok untuk 9 wilayah. Karena itu, Mu Chen penasaran. Item apa yang akan membuat grup pembantaian darah mengambil risiko tinggi dan menyerang wilayah Liu? Selain itu, reaksi yang diberikan wilayah Liu membuat Mu Chen agak terkejut. Mereka benar-benar membantai kelompok pembantaian darah dan tidak mau menyerah saat mereka mengejar Suetu ke medan spiritual utara. Jelas bahwa barang yang dicuri Suetu adalah sesuatu yang sangat mereka pedulikan. Akankah item yang bahkan wilayah Liu sangat khawatirkan menjadi biasa? Dalam alam spiritual utara, wilayah Liu adalah yang terkuat di antara 9 wilayah. Selain itu,
wilayah Liu selalu ingin menjadi bos sejati dari alam spiritual utara. Mereka menggunakan berbagai cara seperti menyuap dan mengancam untuk meningkatkan kekuatan mereka di antara wilayah spiritual utara. Selain itu, mereka sering mengungkapkan posisi seolah-olah mereka adalah kekuatan terkuat di alam spiritual utara. Menuju wilayah Liu, yang menunjukkan kekuatan mereka seperti ini, penguasa wilayah lainnya tidak mengakuinya. Terutama ayah Mu Chen, Mu Feng. Mu Feng telah menyerang tuan wilayah-wilayah Liu, Liu Qingtian, sejak lama. Ada banyak gesekan antara kedua wilayah dan kedua belah pihak tidak menyukai satu sama lain. Meskipun mereka akan tersenyum di permukaan terhadap satu sama lain, mereka akan kejam terhadap yang lain ketika mereka memiliki kesempatan. Karena hubungan ini, dua saudara Liu selalu menentangnya. Mu Chen secara alami juga tidak menyukai wilayah Liu. Dia cukup senang melakukan sesuatu yang akan membahayakan wilayah Liu. Sementara pikiran ini melayang di dalam hati Mu Chen, tangannya tidak melambat. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di tubuh Suetu bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama. Dia langsung mengerutkan kening. Apakah orang ini benar-benar menyembunyikan barang itu? Mu Chen tidak menyerah dan langsung melepas pakaian Suetu. Tepat ketika Mu Chen melepas potongan terakhir, sebuah item akhirnya jatuh dari pakaian. Mata Mu Chen segera melihat ke atas. Dia hanya melihat lingkaran perak abu-abu seperti gelang dan itu memancarkan cahaya perak samar saat jatuh ke tanah. Mu Chen dengan cepat membungkuk untuk mengambil lingkaran perak abu-abu. Dia memutarnya bolak-balik dan tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Dia merenung sejenak sebelum matanya menyala. Mungkinkah ini gelang biji sesawi? Yang disebut gelang biji mustard adalah artefak spiritual yang agak istimewa. Begitulah cara gunung suci bisa menyembunyikan biji sesawi. Namun biji sesawi bisa menyimpan gunung suci. 1. Sebuah baris dari kitab suci Buddhis. Artefak spiritual ini memiliki kekuatan membangun ruang dan merupakan perangkat penyimpanan yang sangat berharga. Namun, barang ini agak mahal. Mu Chen hanya melihatnya di tangan ayahnya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Suetu juga akan memilikinya. Mu Chen mengutak-atik gelang biji mustard abu-abu. Dikatakan bahwa item ini dapat dicetak oleh energi spiritual pemiliknya. Jika orang lain menyentuhnya, pemiliknya akan segera menyadarinya. Namun, Suetu sudah mati sekarang, jejak energi spiritual pasti sudah menghilang sekarang. Tangan Mu Chen meraih gelang biji mustard dan membiarkan energi spiritualnya mengalir ke gelang biji mustard. Sebuah ruang tiba-tiba muncul dalam persepsi Mu Chen. Ini adalah ruang penyimpanan gelang biji mustard. Di dalam gelang biji mustard, Mu Chen pasti menemukan banyak item. Namun, ada semua jenis barang. Dia meraba-raba dengan kasar, namun dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Bagaimana orang ini bisa memiliki begitu banyak sampah? Dia masih kapten grup pembantaian darah. Mu Chen menghela nafas dan mulai mencari dengan hati-hati. Setelah mencari beberapa saat, pikiran Mu Chen tiba-tiba bergerak. Sebuah cahaya muncul di tangannya dan sepotong tembaga kuno muncul. Ketika energi spiritual Mu Chen menyapu gelang biji mustard, item lainnya akan bereaksi terhadap energi spiritual. Namun, hanya item ini yang tidak bergerak sama sekali. Untuk menjadi biasa ini, itu menarik perhatian Mu Chen. Mu Chen menatap potongan tembaga kuno dan memperhatikan bahwa ukiran tembaga yang tidak jelas menutupi potongan tembaga. Ukiran ini sangat rumit sehingga membuatnya sedikit pusing saat melihatnya. Di bagian belakang ukiran tembaga, garis ukiran sedikit lebih jelas. Dia kira-kira bisa melihat seekor burung hitam raksasa terbang dengan sayapnya. Di bawah burung raksasa itu ada aliran gunung. Namun, aliran gunung seolah dipeluk oleh burung raksasa itu. Sayap menutupi gunung. Binatang spiritual apa ini? Mu Chen agak terkejut. Meskipun potongan tembaga itu agak kabur, dia masih bisa merasakan kekaguman dari ukiran itu. Inilah yang membuatnya tercengang. Binatang spiritual apa yang bisa membuatnya merasa kagum hanya melalui ukiran? Mungkinkah itu binatang peringkat surga? Mu Chen mengerutkan kening dan membalikkan potongan tembaga itu. Namun, dia tidak menemukan apapun dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa sangat mungkin bahwa barang ini adalah barang yang dicuri Suetu dari wilayah Liu. Tapi apa gunanya benda ini? Dia mungkin akan tahu hanya setelah membiarkan ayahnya memeriksanya. Mu Chen mengangkat bahu. Tepat ketika dia akan terus melihat-lihat di gelang biji mustard, pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia mendengar suara angin pecah. Berdasarkan arahnya,
jelas bahwa mereka datang ke arahnya. Mu Chen dengan cepat menempatkan potongan tembaga di dalam gelang biji mustard. Setelah itu, dia dengan cepat mengenakan gelang biji mustard dan menggunakan lengan bajunya untuk menutupinya. Kemudian, dia dengan cepat membuat Suetu memakai kembali pakaiannya. Tepat ketika dia selesai dengan semua ini, beberapa sosok muncul di dekatnya. Dalam waktu singkat, sosok-sosok ini muncul di ruang terbuka. Mu Chen melirik dan menghela nafas lega. Itu adalah Guru Mo dan yang lainnya. Mu Chen, ketika Guru Mo muncul, dia melihat Mu Chen berdiri di dekatnya. Wajahnya yang tegang menjadi senang. Tubuhnya bergerak dan muncul di sebelah Mu Chen dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Mu Chen tersenyum sambil mengangguk dengan kepalanya. Meski sedikit pucat, kondisinya masih baik-baik saja. Aku mendengar dari Qianer bahwa kalian berdua bertemu Suetu. Jadi, saya segera mengejar sepanjang jalan. Akhirnya aku bertemu denganmu di sini. Jelas bahwa Guru Mo merasa lega ketika dia melihat Mu Chen aman dan sehat. Namun, dia segera mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Benar, di mana Suetu? Orang itu benar-benar punya nyali, dia benar-benar berani menyerang siswa Akademi Spiritual Utara kita. Mu Chen tertawa hampa dan menunjuk ke semak di depannya. Dia berkata, orang itu sudah mati. Ekspresi Guru Mo menunjukkan bahwa dia jelas tercengang. Pada saat yang sama, Guru Si, yang ada di belakangnya, juga terkejut. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang kuat langsung meniup semak-semak. Mayat yang dingin terekspos darinya. Ini, Guru Mo dan Guru Si menatap mayat yang dingin itu. Ekspresi mereka berubah dan mereka menatap tidak percaya pada Mu Chen, apa yang sebenarnya terjadi. Tepat ketika Mu Chen hendak berbicara, suara angin pecah bisa terdengar dari arah lain. Dia melihat Liu Ming membawa sekelompok pria saat mereka mendekat dengan cepat. Di belakangnya adalah Liu Mubai dan Liu Yang. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka menyadari bahwa Mu Chen sebenarnya aman dan sehat. Suetu, Liu Ming langsung melihat mayat di tanah. Ekspresinya segera berubah dan dia segera berkata, apa yang terjadi? Saat dia berbicara, matanya yang tajam menatap Mu Chen. Tatapan ini membuat Mu Chen merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu melakukan itu? Mu Chen menghadapi tatapannya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya dikejar olehnya sebelumnya dan hampir kehilangan nyawa saya. Untungnya, saya bertemu dengan seorang lelaki tua yang membunuh Suetu. Orang tua. Mata Liu Ming menyipit sedikit dan dia menatap curiga pada Mu Chen. Dia melambaikan tangannya dan dua anak buahnya mendekati mayat Suetu. Setelah mencari beberapa saat, mereka menggelengkan kepala ke arah Liu Ming. Ketika Liu Ming memperhatikan ini, matanya berkedut. Dia menatap Mu Chen lagi dan senyum lembut muncul di wajahnya. Mu Chen, apakah kamu melihat barang yang dipegang Suetu? Barang apa? Mu Chen berkedip dan bertanya sambil tersenyum, orang tua itu mencari-cari setelah merawatnya. Namun, saya bersembunyi jauh dan tidak berani mendekat. Saya tidak tahu apa yang dia ambil. Ekspresi Liu Ming langsung berubah dingin. Mu Chen, cukup dengan omong kosongmu. Anda pasti telah mengambil item di tubuh Suetu. Adapun orang tua itu, Anda mungkin hanya mengada-ada. Liu yang berteriak, maksudmu? Mu Chen menatapnya dengan aneh dan berkata, akulah yang membunuh Suetu ini. Liu yang terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Suetu berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap roh. Itu pada dasarnya seperti mimpi bagi Mu Chen untuk membunuhnya. Liu Mubai menatap dingin pada Mu Chen. Api gelap dan dingin melonjak di kedalaman matanya. Ohoho, Mu Chen, tidak perlu bercanda denganku. Jika Anda benar-benar mengambil barangnya, saya pasti akan berterima kasih jika Anda menyerahkannya kepada saya. Selain itu, saya secara pribadi akan menuju ke wilayahmu dan berbicara dengan ayahmu tentang masalah ini. Liu Ming mencoba yang terbaik untuk membuat ekspresinya terlihat lebih lembut saat dia berbicara. Tuan ketiga Liu, saya benar-benar tidak melihat apapun di tubuhnya. Saya sudah cukup takut ketika saya dikejar olehnya. Mengapa saya berani mengambil inisiatif dan mendekatinya? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Wajahnya terlihat cukup jujur dan asli. Sudut mata Liu Ming melompat. Dia akhirnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Meskipun dia tidak percaya bahwa Mu Chen mampu membunuh Suetu, dia masih tersangka utama. Dia segera mengambil langkah maju dan menggenggam Mu Chen. Dia dengan dingin berkata, karena kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya,
maka biarkan aku secara pribadi memeriksa tubuhmu. Ketika Mu Chen melihat Liu Ming mengulurkan tangannya, dia mencengkeram tangannya sejenak dan belati hitam muncul di tangannya. Namun, tepat ketika tangan Liu Ming hendak menggenggam Mu Chen, tangan lain tiba-tiba mengulurkan dan memblokirnya. Guru Mo melirik Liu Ming dan suara samar membuat tubuh Liu Ming gemetar. Liu Ming, kamu bertindak terlalu jauh. Bab 40 hasil. Liu Ming, kamu bertindak terlalu jauh. Ketika Liu Ming mendengar sedikit kemarahan dalam suara Guru Mo, wajahnya langsung menegang. Dia waspada karena, Guru Mo adalah pembangkit tenaga listrik panggung roh yang asli. Terlebih lagi, dia memiliki identitas sebagai kepala instruktur di Akademi Spiritual Utara. Bahkan wilayah Liu tidak akan berani sembarangan menyinggung dia. Ohoho, Guru Mo, tolong jangan marah. Aku hanya sedikit tidak sabar. Namun, Guru Mo harus memahami bahwa kami, wilayah Liu, telah menderita kerugian yang mengerikan. Kami secara alami ingin mendapatkan barang yang hilang sekarang karena Suetu terbunuh. Liu Ming memborgol tangannya ke arah Guru Mo dan berkata dengan sopan. Guru Mo berkata dengan lemah, saya mengerti perasaan Anda, tetapi ini bukan alasan bagi Anda untuk menggeledah tubuh murid saya dengan bebas di depan saya. Jika bukan karena fakta bahwa Anda memaksa Suetu ke bidang spiritual utara, Mu Chen tidak akan menghadapi situasi di mana ia hampir kehilangan nyawanya. Sekarang dia berhasil melarikan diri, kamu bertingkah seperti ini. Jadi, saya khawatir saya tidak akan menyetujuinya. Petik 2. Liu Ming memperhatikan bahwa Guru Mo bersikeras melindungi Mu Chen. Senyum di wajahnya menjadi sedikit lebih dipaksakan dan dia berkata, masalah ini memang disebabkan oleh kami. Omong-omong, jika dia mau menyerahkannya kepada kami akan memberinya kompensasi yang memuaskan. Kami hanya berharap kami bisa mendapatkan kembali barang kami. Mu Chen meletakkan belati di tangannya dan menghadap Liu Ming, yang memiliki mata gelap dan dingin, sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Tuan Ketiga Liu, saya benar-benar tidak mengambil barang Anda. Itu karena itu rampasan perangku. Frasa ini melintas di hati Mu Chen. Dia hampir dibunuh oleh Suetu hari ini. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan barang itu? Kamu, Liu Ming mengertakkan gigi dan ekspresinya menjadi lebih gelap. Namun, dia tidak berani melakukan apapun pada Mu Chen karena Guru Mo ada di sampingnya. Jika kamu menginginkannya, maka simpan saja item itu. Namun, berhati-hatilah karena beberapa item akan membunuhmu. Liu Ming melirik Mu Chen dengan muram dan tidak bisa menahan api kemarahan yang membara di dalam hatinya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berbalik saat dia membawa Liu Mubai dan yang lainnya pergi. Mu Chen menatap Liu Ming dan yang lainnya saat mereka pergi dengan marah. Dia bertindak seolah-olah dia bahkan tidak mendengar ancaman terhadapnya. Terima kasih, Guru Mo. Mu Chen berbalik untuk melihat Guru Mo dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu adalah salah satu siswa Akademi Spiritual Utara. Saat ini, kami sedang berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Akademi Spiritual Utara. Secara alami, saya harus melindungi Anda. Guru Mo tersenyum tipis dan tersenyum seolah-olah ada makna mendalam di dalamnya. Oke, ayo kembali ke kamp. Mu Chen tertawa hampa saat dia sedang ditatap oleh Guru Mo. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik saat dia dengan cepat berjalan menuju pinggiran lapangan spiritual utara. Guru Mo dan Guru Si saling menatap di belakangnya. Setelah itu, mereka sekali lagi menatap mayat Suetu yang dingin. Guru Si mengerutkan kening dan berkata, bagaimana anak ini bisa seberuntung itu? Untuk benar-benar bertemu dengan seorang ahli dan diselamatkan olehnya. Kemungkinan ini memang cukup rendah. Namun, bukankah kemungkinan Mu Chen membunuh Suetu, yang berada di fase akhir tahap rotasi spiritual, dengan kekuatannya sendiri bahkan lebih rendah? Guru Mo tertawa seolah-olah dia tidak ingin mengomentarinya. Dia menatap sosok anak laki-laki di depannya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Mu Chen menipu Raja Kera Api sampai mati. Jadi, dia mengerti bahwa jika ada yang berani melihatnya sebagai orang biasa, mereka mungkin akan membayar mahal untuk itu. Orang lain mungkin percaya bahwa itu adalah situasi yang tidak dapat dipercaya jika Mu Chen dapat secara pribadi membunuh seorang ahli seperti Suetu. Namun, dia sendiri tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Sinar matahari yang tampaknya lembut dari anak laki-laki itu memiliki hati yang lebih tenang dan lebih tajam daripada yang diasah oleh para petualang dalam situasi hidup dan mati.
Cara dia menangani berbagai hal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Dia benar-benar pria kecil yang menarik. Tidak heran dia menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Ketika Mu Chen kembali ke kamp, keributan besar terdengar. Mo Ling, Tan Qingshan dan yang lainnya segera mengelilinginya. Jelas bahwa mereka tahu berita tentang pertemuan Mu Chen dengan Suetu. Mu Chen tersenyum ke arah mereka dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia memiringkan kepalanya dan menatap gadis cantik yang memiliki mata merah. Maaf, itu semua salahku. Tang Qianer berkata sambil matanya merah. Jika bukan karena dia, Mu Chen tidak akan bertemu dengan Suetu dan dipaksa ke dalam situasi berbahaya. Kami adalah rekan satu tim, dan saya membentuk tim dengan seorang gadis cantik. Jika tidak ada masalah yang terjadi, bukankah itu akan gagal memenuhi nasib baik saya? Mu Chen menggodanya saat dia berbicara. Ketika gadis itu mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Dia main-main memukul Mu Chen dan ekspresi sedih memudar sedikit. Guru Mo dan yang lainnya juga kembali dengan cepat. Kemudian, berita tentang Suetu terbunuh menyebar. Pada saat ini, banyak siswa tercengang dan mereka menatap heran pada Mu Chen, yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Mungkinkah kamu yang melakukan ini? Tang Qianer mendekati Mu Chen dan diam-diam bertanya. Apakah menurutmu itu mungkin? Mu Chen tersenyum. Dia tahu betapa sulitnya situasi ini terdengar, namun kenyataannya hanya itu. Jika Suetu tidak terluka parah oleh naga panter bertanduk perak dan menghabiskan energi spiritualnya dengan putus asa untuk melarikan diri, pada dasarnya tidak mungkin bagi Mu Chen untuk membunuhnya. Kalau yang lain, mungkin tidak mungkin. Namun, kamu sangat licik, siapa yang tahu? Tang Qianer tersenyum main-main. Dia memiliki kepercayaan yang aneh terhadap Mu Chen. Orang lain mungkin percaya bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia merasa itu mungkin untuk anak laki-laki di depannya. Mu Chen tersenyum dan meregangkan tubuhnya. Sambil meregangkan tubuh, dia memikirkan potongan tembaga kuno di dalam gelang biji master. Sepertinya dia harus menemukan waktu untuk kembali ke wilayahmu. Karena barang ini sangat dihargai oleh wilayah Liu, itu pasti bukan barang sederhana. Karena itu, dia harus membiarkan ayahnya secara pribadi melihatnya. Sejak Suetu terbunuh, Guru Mo dan yang lainnya kurang waspada pada hari-hari berikutnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengakhiri pelatihan lebih awal dan malah membiarkan para siswa mengasah diri di pinggiran lapangan spiritual utara. Liu Ming membawa anak buahnya pergi pada hari setelah Suetu terbunuh. Namun, tatapan dingin yang menatap Mu Chen sebelum dia pergi membuat Mu Chen tahu bahwa masalah ini tidak berakhir dengan mudah. Karena peringatan ini, Mu Chen menjadi lebih berhati-hati selama beberapa hari berikutnya. Meskipun dia tidak percaya bahwa Liu Ming akan berani menyerangnya saat Guru Mo menjaganya, masih lebih baik jika dia sedikit lebih berhati-hati. Sementara dia tetap waspada, pelatihan setengah bulan secara bertahap mencapai akhir. Di kamp, ada suasana yang hidup. Semua siswa memiliki wajah yang penuh dengan harapan dan kegembiraan. Pasalnya, hari ini adalah hari penilaian hasil pelatihan tersebut. Mu Chen berdiri di depan siswa cabang timur. Di sampingnya adalah Tang Qianer. Gadis itu juga telah menembus tahap akhir tahap gerakan spiritual seminggu yang lalu karena buah esensi giok. Saat ini, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Dia ingin tahu hasil seperti apa yang akan dia dapatkan bersama Mu Chen setelah sekian lama. Di depan semua orang, Guru Mo dan Guru Si melihat sekeliling pada banyak siswa saat mereka mengangguk puas. Dibandingkan setengah bulan yang lalu, para siswa tampaknya menjadi lebih mampu. Jelas bahwa pelatihan itu cukup berpengaruh pada mereka. Mulai hari ini, pelatihan lapangan spiritual utara secara resmi berakhir. Selanjutnya, saatnya untuk menilai hasil. Setiap tim harus membawa esensi jiwa binatang spiritual yang mereka kumpulkan kepada kami selama periode ini. Kami akan merekamnya dan menilai hasilnya. Guru Mo mengangguk ke arah anggota staf rekaman di sampingnya dan berkata, mari kita mulai.